Bab 6116, semuanya sudah terlambat. Kata-kata Chen Wanxing bagaikan jarum dingin, menusuk dalam-dalam ke gendang telinga Chen Tiangang, dan terus terngiang di sana. Dev berasal dari garis keturunan Kaisar Naga, dan naga-naga sejati telah datang mencarinya. Jika kau menyinggungnya, kau menyinggung seluruh ras naga. Naga, dua kata ini, meskipun tampak ringan, membawa beban 1000 pon, menghantam hati Chen Tiangang dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berdiri di ruang remang-remang dan hikmat balai leluhur klan Chen, menatap prasasti leluhur yang telah diabadikan selama hampir 10.000 tahun, dan senyum pahit tanpa sadar tersungging di sudut mulutnya. Dia telah hidup selama ribuan tahun, secara bertahap menembus berbagai tingkatan dari seorang kultivator muda yang tidak berpengetahuan. Setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan kehancuran tragis sekte-sekte, keruntuhan dinasti, tumpukan mayat dan lautan darah dalam perang antara dewa dan iblis, dan melihat tokoh-tokoh perkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh di depan matanya dan kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lenyap begitu saja dari waktu ke waktu. Badai dan gelombang apa, konspirasi dahsyat apa, situasi putus asa dan jalan buntu apa yang belum dialami Chen Tiangang. Namun kali ini, dia jelas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya, menyebabkan tubuhnya, yang telah berkultivasi hingga alam abadi sejati dan hampir kebal terhadap pedang dan tombak, sedikit gemetar tak terkendali. Dia benar-benar salah. Itu adalah kesalahan yang mengerikan, kesalahan total, sangat buruk sehingga seolah-olah satu-satunya cara untuk menyelamatkan situasi telah diputus oleh tangan saya sendiri. Saat mengambil keputusan-keputusan itu, bukankah dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua itu demi keluarga Chen? Demi kepentingan abadi keluarga Chen selama 1000 tahun terakhir, untuk melestarikan fondasi keluarga Chen yang telah berdiri tegak di kota Yunxian selama 1000 tahun, dan untuk memastikan bahwa keluarga Chen terus mempertahankan posisinya sebagai keluarga terkemuka di alam abadi ini, bebas dari penindasan atau ditelan oleh pihak lain. Sebagai kepala keluarga, ia memikul beban hidup, mati, kehormatan, dan aib seluruh klan. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis, dan setiap pilihan yang dibuatnya berkaitan dengan nasib jutaan anggota klan. Dia percaya bahwa semua yang dilakukannya didasari oleh rasa tanggung jawab kepada keluarganya. Namun mengapa aula leluhur itu sunyi senyap saat ini? Hanya napasnya yang bergema di ruangan kosong itu. Hatinya terasa seperti sebagian telah dicabut, meninggalkannya kosong, dingin, dan tanpa sedikit pun rasa percaya diri. Kekosongan dan penyesalan tanpa batas yang dirasakannya bahkan lebih tak tertahankan daripada ketika dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Ia tanpa sadar menutup matanya, dan tatapan mata Dev saat meninggalkan kediaman Chen langsung terbayang di hadapannya. Tatapannya dingin, sedingin es yang tak pernah mencair, sedingin malam yang sunyi di tengah hutan belantara, tanpa kehangatan atau emosi apapun. Namun, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dendam, tidak ada amarah, bahkan tidak ada sedikit pun emosi yang berlebihan di mata itu. Justru ketenangan dan ketidakpedulian yang ekstrim inilah yang menyebabkannya lebih banyak kesedihan daripada kebencian yang meluap-luap. Karena tatapan itu jelas menunjukkan kepadanya bahwa di mata Dev, seluruh keluarga Chen, termasuk dirinya, sang kepala keluarga yang telah hidup selama 1000 tahun, dan para tetua yang menganggap diri mereka lebih unggul, hanyalah sekelompok badut yang tidak penting dan tidak layak. Mereka bahkan tidak pantas untuk dibenci. Jantung Chen Tiangang terasa seperti diremas erat oleh tangan tak terlihat, rasa sakitnya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Lalu dia teringat 3 utusan yang baru saja tiba di kediaman Chen. Awalnya, dia menyapa mereka dengan penuh kekaguman sebagai utusan naga, percaya bahwa mereka adalah naga purba yang turun dan ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Chen untuk mendapatkan dukungan dari klan naga. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, di mana letak jejak aura naga yang suci dan damai pada ketiga orang itu? Itu adalah aura mengerikan yang menembus hingga ke tulang, energi iblis yang membuat jantung seseorang gemetar dan jiwa seseorang bergetar. Itu adalah naga iblis, makhluk jahat, sama sekali bukan naga sejati. Dia jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan aura itu, dan rasa waspada melintas di benaknya, tetapi mengapa dia mengabaikannya begitu saja? Apakah ini karena keserakahan? Apakah itu karena harta karun naga yang tak terhitung jumlahnya yang dijanjikan oleh ketiga utusan naga itu? Itu adalah material langka dan berharga, teknik kultivasi kuno, dan senjata ilahi yang cukup untuk membuat kekuatan keluarga Chen melambung dan memungkinkan mereka untuk mendominasi kota Yunxian. Atau mungkin karena dia sangat menginginkan harta karun yang terkubur di kolam naga kuno itu. Apakah terlalu berlebihan menggunakan harta karun itu untuk memungkinkan keluarga Chen sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu dan melangkah ke jajaran sekte abadi teratas yang sebenarnya? Ketamakan membutakan pikiran, dan keuntungan mengaburkan penilaian. Kedelapan kata ini, saat ini, bagaikan pisau paling tajam, yang terus-menerus menusuk hati nuraninya. Chen Tiangang perlahan memejamkan matanya, wajahnya yang tua dan bermartabat dipenuhi kelelahan dan kesedihan. Dia menghembuskan napas panjang, napas yang memuat hampir 1000 tahun penuh lika-liku, dan penyesalan serta celaan diri yang tak berujung pada saat ini. Wanxing benar. Dia salah. Dialah, sang kepala keluarga, yang tidak kompeten dan tidak mampu menilai orang lain. Demi kepentingan yang samar dan tidak pasti, ia bersekongkol melawan Dev, yang memiliki garis keturunan Kaisar Naga, dan mendorong keluarga Chen ke jurang tanpa jalan kembali. Namun sekarang, kesalahan telah terjadi, dan sudah terlambat untuk memperbaikinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan keluarga Chen? Chen Tiangang menyeret langkahnya yang sangat berat saat ia perlahan berjalan keluar dari balai leluhur keluarga Chen. Malam itu gelap gulita, dan tak ada satupun bintang di langit yang hitam pekat. Hanya bulan pucat yang semakin mengecil menggantung dengan sedih di cakrawala, memancarkan kesunyian yang tak terlukiskan.
Dia mendongak ke langit malam yang sunyi mencekam, bibirnya sedikit bergetar, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya dia yang bisa dengar, semoga. Belum terlambat. Dia tidak tahu bahwa hal terkejam di dunia adalah ketika Anda merasakan sedikit penyesalan atau secercah harapan, takdir akan tanpa ampun memberitahu Anda bahwa semuanya sudah terlambat. Saat ini, di luar kota Yunxian, debu memenuhi udara. Pasukan yang tangguh berjumlah 100 orang bergegas menuju gerbang kota. Suara derap kaki kuda menggelegar, dan dentingan baju zirah terdengar tajam dan dingin, membawa rasa keagungan dan penindasan yang tak terbantahkan yang membuat burung dan binatang di sepanjang jalan ketakutan dan berhamburan lari, bahkan tak berani bernapas. Bab 6117, seputar keluarga Chen. Di barisan paling depan prosesi terdapat lebih dari 10 pria lanjut usia yang mengenakan jubah perak. Para lelaki tua ini semuanya memiliki aura yang mendalam dan tak terduga, dengan ekspresi dingin dan rasa kekuasaan yang menindas yang nyata terpancar dari tubuh mereka. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di kota Yunxian, mereka akan menjadi sosok yang sangat kuat yang mampu mengguncang seluruh wilayah hanya dengan hentakan kaki, setidaknya, mereka akan mencapai peringkat ke-8 alam abadi atas. Kekuatan seperti itu akan dianggap sebagai kekuatan seorang tokoh berpengaruh oleh keluarga bangsawan manapun. Ketiga pemimpin itu memiliki aura yang menakutkan, sebagai dewa tingkat 9 tingkat puncak, hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Jubah perak mereka memiliki kualitas luar biasa, berkilauan dengan cahaya warna-warni, dan di dada mereka terbordir secara seragam sebuah gunung suci yang megah dan menjulang tinggi yang tampak menembus awan. Itulah simbol kuil tersebut. Di alam abadi ini, kata kuil melambangkan otoritas tertinggi, dominasi absolut, dan kekuatan menakutkan yang tak seorang pun berani provokasi dengan mudah. Sekte atau keluarga manapun, setelah mendengar nama kuil tersebut, harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan tidak boleh lalai sedikitpun. Saat ini, prosesi kuil ini sedang menuju langsung ke kota abadi awan. Wu Lingyun telah menunggu di gerbang kota untuk waktu yang lama. Ia mengenakan pakaian bagus dan memiliki wajah tampan, tetapi ia memancarkan aura jahat dan cemas yang tak tersian embunyikan. Dia berdiri di salah satu sisi gerbang kota, matanya tertuju pada arah berdebu di kejauhan, tangannya di belakang punggung, ujung jarinya sedikit gemetar, jelas menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Ketika Wu Lingyun melihat jubah perak ikonik dari prosesi kuil dan pola gunung suci, matanya berbinar, dan dia segera memasang senyum penuh hormat dan bergegas maju untuk memberi salam kepada mereka. Wu Lingyun dari keluarga Wu dengan hormat menyambut semua tetua kuil ilahi. Dia membungkuk dalam-dalam, posturnya sangat rendah hati, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Pemimpin itu adalah seorang pria tua berambut putih dengan wajah yang berwibawa. Rambut dan janggutnya semuanya putih, tetapi ia masih sangat energik. Matanya setajam kilat, seolah-olah bisa melihat menembus hati orang lain. Dia melirik Wu Lingyun dengan acuh tak acuh, suaranya tenang dan datar, namun mengandung aura otoritas yang tinggi. Tuan Muda Wu, benarkah keluarga Chen melindungi Dev, seorang penjahat dari istana ilahi? Wu Lingyun segera membungkuk lagi, nadanya benar-benar yakin, tetua, ini benar sekali, tidak ada kebohongan sedikit pun. Belum lama ini, Dev berpartisipasi dalam kontes bela diri yang diadakan oleh keluarga Chen untuk mencari suami. Dia mengatasi semua rintangan dan mengalahkan semua pahlawan. Sekarang dia adalah menantu resmi keluarga Chen, dan statusnya telah lama diterima secara diam-diam oleh keluarga Chen. Keluarga Chen bahkan secara pribadi membawanya ke kolam naga kuno di pegunungan utara kota, dengan motif tersembunyi. Kolam naga kuno. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu sedikit mengerutkan kening, jelas sekali ia tidak asing dengan tempat ini. Wu Lingyun mengangguk cepat dan menambahkan, benar. Tetua, mungkin Anda tidak tahu, tetapi kolam naga kuno berisi harta karun legendaris klan naga, dengan kekuatan yang tak terbatas. Dev memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan pewaris yang ditakdirkan untuk masuk ke kolam naga. Setelah memasuki kolam naga, dia pasti sudah mendapatkan harta karun tertinggi. Sekarang, dia pasti bersembunyi di kediaman Chen, menunggu kesempatannya. Pria tua berambut putih itu terdiam sejenak, tatapannya yang dalam tertuju pada kedalaman kota Yunxian, ke arah kediaman keluarga Chen. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, pergilah ke kota. Atas perintah, tim kuil yang beranggotakan 100 orang itu segera bertindak, menyerbu kota Yunxian dengan langkah serempak, momentum yang luar biasa, dan tujuan yang jelas, langsung menuju kediaman Chen. Orang-orang di kedua sisi jalan begitu ketakutan melihat pemandangan itu sehingga mereka semua bersembunyi di sudut-sudut, di balik pintu, dan di dalam toko, hanya mengintip setengah kepala mereka dan berbisik-bisik di antara mereka sendiri, wajah mereka penuh ketakutan dan kegelisahan. Mereka itu, orang-orang dari kuil. Mengapa mereka datang ke kota abadi awan kita? Dilihat dari tingkah laku mereka, mereka pasti berniat jahat. Kudengar keluarga Chen melindungi seorang buronan dari kuil, dan kuil datang khusus untuk menangkap mereka. Seorang buronan. Apakah itu Dev, orang yang belakangan ini menjadi berita utama karena menghancurkan jalan Tongtian? Set, pelankan suaramu. Apa kau pikir kita bisa bergosip tentang nama-nama seperti itu? Apa kau tidak ingin mati? Jangan sampai kau terlibat masalah. Bisikan-bisikan itu terdengar pelan dan dipenuhi rasa takut. Semua orang tahu bahwa murka kuil itu dapat menghancurkan jutaan orang. Hari ini, keluarga Chen kemungkinan besar akan binasa. Di luar kediaman Chen, dua penjaga biasa sedang bertugas seperti biasa. Mereka melihat sekelompok orang yang tampak mengancam, mengenakan jubah perak, menyerbu ke arah mereka. Tekanan yang mengerikan itu membuat kaki mereka lemas dan wajah mereka pucat pasi. Berhenti, ini adalah wilayah keluarga Chen, dilarang masuk tanpa izin. Salah satu penjaga mengumpulkan keberaniannya dan berteriak lantang, tetapi suaranya bergetar tak terkendali.
Pria tua berambut putih itu bahkan tidak melirik mereka, seolah-olah dia hanya mengusir dua semut yang tidak penting. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai, dan sebuah kekuatan tak terlihat langsung muncul, menghantam kedua penjaga itu seperti gunung. Berdebar. Dengan dua bunyi gedebuk teredam, kedua penjaga itu terlempar ke belakang sebelum mereka sempat berteriak, jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah, dan kehilangan kesadaran. Kepung kediaman Chen. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Siapapun yang membangkang akan dibunuh tanpa terkecuali. Suara lelaki tua berambut putih itu dingin dan tanpa emosi sama sekali. Ya, 100 prajurit kuil itu menjawab serempak, suara mereka jelas dan lantang, menyebabkan seluruh kediaman Chen sedikit bergetar. Mereka dengan cepat berpencar, dengan cepat mengepung seluruh kediaman Chen, membentuk lapisan demi lapisan, sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos. Di dalam kediaman Chen, kekacauan telah terjadi. Di dalam ruang dewan, Chen Tiangang duduk bersama 6 tetua keluarga Chen, mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan dengan ekspresi serius. Wajah semua orang dipenuhi kecemasan dan kegelisahan, dan suasananya sangat mencekam. Tiba-tiba, suara gaduh, langkah kaki, teriakan, dan suara benda-benda jatuh dan pecah terdengar dari luar, menciptakan kekacauan. Chen Tiangang mengerutkan keningnya tajam, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Tepat ketika dia hendak mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, seorang penjaga terhuyung-huyung masuk dari luar, pakaiannya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Bab 6118, kamu berbohong. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Orang-orang dari kuil telah tiba. Banyak sekali. Mereka telah mengepung kediaman Chen sepenuhnya. Boom! Kata-kata ini bagaikan petir di siang bolong, menghantam semua orang di aula dewan dengan keras. Ekspresi Chen Tiangang tiba-tiba berubah drastis, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat pasi. Dia tiba-tiba berdiri, auranya sedikit berfluktuasi tanpa terkendali. Keenam tetua itu saling bertukar pandang, secerca rasa takut yang hampir tak tersembunyikan terpancar di mata mereka. Bibir seorang tetua yang memerah karena malu bergetar, suaranya pun bergetar karena air mata, kuil. Bagaimana mereka bisa tiba secepat ini? Kami jelas. Kami sudah siap. Tetua berambut putih itu perlahan memejamkan matanya, menghela napas panjang, nadanya dipenuhi rasa tak berdaya dan kesedihan, apa yang sudah ditakdirkan akhirnya terjadi. Tak ada jalan untuk menghindar, tak ada cara untuk menolaknya. Seorang tetua yang agak gemuk lainnya membanting tinjunya ke meja, menggertakkan giginya dengan sedikit rasa kesal, ini semua salah Dev. Ini semua salahnya. Jika kita tidak menerimanya dan membiarkannya berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk pernikahan, kita seharusnya tidak membawanya ke kolam naga. Bagaimana mungkin keluarga Chen kita sampai pada keadaan seperti ini? Jika kita tahu ini akan terjadi, seharusnya kita langsung menyerahkannya ke kuil sejak awal. Tetua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Tidak, kita tidak bisa menyalahkan Dev. Keserakahan kitalah yang membuat kita begitu dibutakan oleh keserakahan. Seandainya kita tidak menginginkan garis keturunannya dan harta karunnya, seandainya kita tidak menyetujui tuntutan ketiga naga iblis itu, dan seandainya kita tidak berniat mengkhianatinya ke kuil, akankah keluarga Chen kita berakhir seperti ini? Kita sendirilah yang telah membawa diri kita pada kehancuran. Tetua berambut putih itu tersenyum getir, senyumnya penuh kepedihan, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kesalahan sudah terjadi, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Tetua lainnya bergumam sendiri, suaranya rendah dan penuh rasa bersalah, dulu aku bilang bahwa memasangkan kalung penahan naga itu pada Dev adalah tindakan yang salah. Dev benar-benar membantu keluarga Chen kami menyelesaikan krisis dan lulus ujian, namun kami bersekongkol melawannya di belakangnya. Ini melanggar prinsip leluhur keluarga Chen. Ini bertentangan dengan hukum alam. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang, semuanya sudah terlambat. Guru, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Semua mata tertuju pada Chen Tiangang. Pada saat itu, Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan gejolak dan penyesalan tak berujung di hatinya. Dia tahu bahwa sebagai kepala keluarga Chen, dia sama sekali tidak bisa bertindak gegabah saat ini. Ia berkata dengan suara berat, apa yang ditakdirkan akan terjadi pada akhirnya. Karena kuil telah mengetuk pintu, mari kita keluar dan menghadapinya. Ingat, apapun yang terjadi nanti, seberapa agresif pun pihak lain, jangan menyerang duluan. Bersabarlah jika bisa, mundurlah jika bisa, dan jangan pernah memberi pihak lain alasan untuk menyerang, mengerti? Jernih. Keenam tetua itu mengangguk serempak. Meskipun wajah mereka masih dipenuhi rasa takut, mereka memaksakan diri untuk berdiri dan mengikuti Chen Tiangang keluar dari aula dewan. Di luar aula dewan, gerbang rumah besar keluarga Chen, yang telah berdiri selama 1000 tahun dan melambangkan keagungan keluarga Chen, telah hancur berantakan, dengan pecahan-pecahannya berserakan di tanah. Para biksu dari kuil berdatangan seperti gelombang pasang, memenuhi seluruh halaman depan. Jubah perak mereka tampak sangat berkilauan di malam hari. Pria tua berambut putih itu berdiri di barisan paling depan, dikelilingi bintang-bintang, pandangannya perlahan tertuju pada Chen Tiangang, senyum tipis teruk di bibirnya, Patriark Chen, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Chen Tiangang berusaha tetap tenang, menggenggam tangannya dan berkata, saya tidak menyangka para tetua kuil akan mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana ini. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Pria tua berambut putih itu tersenyum tipis, tetapi nadanya sama sekali tidak sopan, Patriark Chen, tidak perlu formalitas seperti itu. Kita datang ke sini hari ini bukan karena alasan lain selain untuk satu orang. Hati Chen Tiangang mencekam, dia tahu apa yang akan terjadi pasti akan terjadi.
Dia tetap tenang di luar, berpura-pura bingung. Oh, tetua itu berbicara tentang siapa? Tatapan lelaki tua berambut putih itu menajam saat ia menatapnya dengan saksama, berbicara perlahan dan sengaja, suaranya dingin dan jelas. Dev. Nama Dev menghantam Chen Tiangang seperti dua batu besar yang menghantam hatinya. Ia terdiam sejenak, menyadari bahwa menyembunyikannya tidak ada gunanya, tetapi ia tetap harus menelan pil pahit dan perlahan berkata, "Tetua, sejujurnya, Dev memang datang ke keluarga Chen saya dan tinggal di kediaman Chen untuk beberapa waktu. Namun, setelah kembali dari Longtan, ia secara sukarela meninggalkan kediaman Chen. Adapun kemana ia pergi, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu." Kiri, pria tua berambut putih itu sedikit mengangkat alisnya, jelas tidak mempercayainya. Chen Tiangang mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu benar sekali. Setelah dia keluar dari kolam naga kuno hari itu, dia memutuskan semua hubungan dengan keluarga Chen saya dan pergi sendirian. Dia sangat tertutup dan datang dan pergi tanpa jejak. Saya benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Tidak tahu sama sekali. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Wu Lingyun perlahan berjalan keluar dari balik kerumunan di kuil, wajahnya dipenuhi ejekan dan kesombongan, memandang Chen Tiangang dengan jijik. "Patriark Chen, siapa yang kau coba bodohi? Dev lulus kontes bela diri keluarga Chen untuk memilih suami, dan dia adalah menantu sah keluarga Chen. Dia dan putrimu, Chen Wanxing, sangat saling mencintai. Kau tidak tahu di mana dia. Apakah kau pikir kami akan mempercayainya?" Wu Lingyun mencibir. Chen Tiangang menatap Wu Lingyun, kilatan rasa jijik dan dingin yang tak tersian embunyikan langsung melintas di matanya. Keluarga Wu. Sesuai dugaan dari keluarga Wu. Wu Lingyun yang tercela itulah yang diam-diam memberitahu pihak kuil. Dialah yang menikam keluarga Chen dari belakang, pukulan yang paling fatal. Seandainya bukan karena campur tangan dan provokasi terus-menerus dari keluarga Wu, keadaan tidak akan sampai seperti ini. "Tuan Muda Wu," suara Chen Tiangang tenang, namun mengandung sedikit nada dingin, "Dev memang pergi dalam keadaan marah. Adapun alasan kepergiannya, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak." Wu Lingyun mencibir dan mendesak, "Tidak bisa berkata lebih banyak. Kurasa keluarga Chen lah yang sengaja menyembunyikannya dan membiarkannya pergi." Ia berhenti menatap Chen Tiangang, berbalik ke arah tetua berambut putih, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Tetua, keluarga Chen berbohong. Dev pasti masih bersembunyi di rumah besar Chen, mungkin di ruangan rahasia, halaman belakang, atau ruang bawah tanah. Asalkan kita mencari dengan teliti, kita pasti akan menemukannya." Pria tua berambut putih itu perlahan menoleh, tatapannya tajam seperti kilat, dan kembali tertuju pada Chen Tiangang, dengan tekanan yang tak tertahankan, "Patriark Chen, beranikah Anda memerintahkan kami untuk menggeledah kediaman Chen?" Bab 6119, jatuhkan dia. Ekspresi Chen Tiangang tiba-tiba berubah. "Mencari, mengapa mengizinkan orang-orang di kuil untuk menggeledah rumah besar keluarga Chen yang berusia 1000 tahun sesuka hati? Rumah besar keluarga Chen telah berdiri di kota Yunxian selama 1000 tahun, mewakili martabat dan prestise keluarga terkemuka ini. Jika orang-orang dari kuil diizinkan untuk menggeledah rumah besar itu sesuka hati hari ini, mengacak-acaknya dan menimbulkan kekacauan, reputasi keluarga Chen akan hancur total. Di masa depan, keluarga Chen tidak akan pernah bisa lagi berbangga diri di kota Yunxian dan akan menjadi bahan olok-olok semua orang. Selain itu, Chen Wanxing masih berada di rumah besar itu. Jika Wanxing, seorang wanita biasa, sampai diganggu oleh para kultivator kuil ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan." Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam, matanya menajam, dan berkata dengan suara berat, "Tetua, saya akan mengatakannya lagi, Dev memang tidak berada di kediaman Chen. Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tolong jangan memaksa saya." Kilatan dingin muncul di mata lelaki tua berambut putih itu, dan nadanya langsung berubah sedingin es, "Patriark Chen, apakah Anda bertekad untuk melindungi seorang buronan dari kuil dan menjadi musuh kuil saya?" Chen Tiangang dengan cepat menggelengkan kepalanya, nadanya tulus, "Aku tidak berani. Aku tidak pernah berniat untuk melindungi siapapun, apalagi berani menjadi musuh kuil." Namun Dev memang tidak ada di kediaman itu. Sekalipun para tetua mencari di seluruh kediaman Chen, itu akan sia-sia, itu hanya akan menjadi usaha yang membuang-buang waktu. Pria tua berambut putih itu terdiam sejenak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu tanpa kehangatan sama sekali, senyum itu terasa sangat dingin. "Patriark Chen, apakah menurutmu aku datang ke sini hari ini untuk membahas ini denganmu?" Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 100 prajurit kuil di belakangnya langsung melangkah maju, aura mereka meledak, dipenuhi dengan niat membunuh. Geledah kediaman Chen. Dari loteng hingga ruang bawah tanah, geledah setiap ruangan dan setiap sudut secara menyeluruh. Siapapun yang berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, hanya dengan satu perintah. 100 prajurit kuil menyerbu ke seluruh penjuru kediaman Chen seperti gelombang perak. Ruang belajar, kamar tidur, loteng, halaman, ruang rahasia, ruang bawah tanah. Mereka dengan panik mencari di setiap tempat yang mungkin digunakan orang untuk bersembunyi. Meja dan kursi terbalik, vas pecah berkeping-keping, dan pintu serta jendela rusak. Kediaman Chen yang dulunya indah dan elegan seketika berubah menjadi berantakan. Wajah Chen Tiangang pucat pasi, tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih dan urat-uratnya menonjol. Dia sangat marah, tetapi tidak berani bergerak. Dia tahu betul bahwa mengambil tindakan sama saja dengan menyatakan perang terhadap bait suci. Dengan kekuatan keluarga Chen saat ini, mereka bukanlah tandingan bagi kuil tersebut. Pada akhirnya, seluruh keluarga Chen akan musnah sepenuhnya, tanpa menyisakan seorang pun yang hidup. Keenam tetua itu juga pucat dan gemetar, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat itu terjadi.
Pencarian tersebut berlangsung selama setengah jam penuh. Seluruh kediaman keluarga Chen berantakan, dan terjadi kekacauan total. Seorang prajurit kuil bergegas masuk dari luar, berlutut dengan satu lutut, dan dengan hormat melaporkan kepada tetua berambut putih, melapor kepada tetua. Seluruh kediaman Chen, setiap sudutnya, telah digeledah. Tidak ditemukan jejak Dev. Pria tua berambut putih itu sedikit mengerutkan kening, jelas agak terkejut. Ekspresi Wu Lingyun berubah drastis, dan dia berteriak, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia pasti bersembunyi di dalam rumah besar itu. Kalian pasti belum mencari dengan cukup teliti. Cari lagi. Cari 3 kali lagi. Cari dengan saksama. Prajurit kuil itu menatap Wu Lingyun dengan dingin, nadanya bernada tidak senang, Tuan Muda Wu, kami telah mencari 3 kali, tidak ada sudut yang terlewat. Memang benar tidak ada orang bernama Dev. Mengapa kami harus berbohong? Wu Lingyun menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Tiba-tiba, matanya melirik ke sekeliling, dan dia teringat sesuatu. Dia segera berteriak, ada satu orang lagi. Chen Wanxing. Dia adalah rekan kultivasi Dev, orang yang paling dia sayangi. Dia pasti tahu keberadaan Dev. Chen Wanxing. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar, jelas menunjukkan bahwa dia pernah mendengar nama itu. Ekspresi Chen Tiangang berubah drastis dalam sekejap. Tidak bagus. Mereka akan mencelakai Wanxing. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Wu Lingyun memperlihatkan senyum ganasnya sambil menatap Chen Tiangang. Patriark Chen, suruh putrimu keluar. Asalkan dia dengan patuh memberitahu kami keberadaan Dev, aku bisa memohon kepada para tetua untuk mengampuni keluarga Chenmu. Jika tidak, hari ini, seluruh keluarga Chenmu akan dimusnahkan. Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kepanikan dan kemarahan di hatinya, dan berkata dengan suara berat, Wanxing sedang tidak enak badan dan beristirahat di halaman belakang. Dia tidak ada di dalam rumah. Tidak di sini. Wu Lingyun mencibir seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Patriark Chen, apakah Anda menganggap saya anak kecil berusia 3 tahun? Saya baru saja bertanya kepada para penjaga di kediaman Anda, dan mereka dengan jelas mengatakan bahwa Chen Wanxing ada di kediaman dan tidak pernah pergi. Apakah Anda masih mencoba untuk menyangkalnya? Ia kembali menoleh ke tetua berambut putih itu, membungkuk, dan berkata, Tetua, Chen Wanxing memiliki hubungan dekat dengan Dev. Ia pasti tahu keberadaan Dev. Selama kita menangkapnya, Dev pasti akan menunjukkan dirinya. Kita pasti akan dapat menemukan Dev melalui dirinya. Pria tua berambut putih itu mengangguk sedikit, dan tanpa ragu-ragu lagi, melambaikan tangannya dan memerintahkan, cari. Temukan Chen Wanxing untukku, hidup atau mati. Para prajurit kuil dikerahkan kembali, langsung menuju ke halaman belakang. Kali ini, Chen Tiangang tak bisa lagi menahan diri. Ia melangkah maju, merentangkan tangannya, dan berdiri di depan semua prajurit, meraung seperti guntur, siapa yang berani menyentuh putriku. Pria tua berambut putih itu menatapnya, secerca ejekan terpancar di matanya, Patriark Chen, akhirnya kau tak bisa menahan diri lagi. Akhirnya berhenti berpura-pura. Wajah Chen Tiangang pucat pasi, matanya merah, dan dia berbicara perlahan dan hati-hati, setiap kata terasa seperti berlumuran darah, Dev memang bukan dari keluarga Chen saya. Jika kalian ingin menemukannya, carilah dia di luar. Ujung dunia pun tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen saya. Tapi Wanxing adalah putriku. Dia hanya wanita biasa dan tidak ada hubungannya dengan ini. Kau tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada hubungannya. Wu Lingyun mencibir, matanya penuh kedengkian. Dia adalah rekan kultivasi Dev. Mereka menghabiskan setiap hari bersama, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya. Patriark Chen, saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menyingkir agar tidak merusak keharmonisan. Jika tidak, itu tidak akan terlihat baik bagi siapapun. Chen Tiangang berdiri diam, tak tergoyahkan seperti gunung, matanya penuh tekad. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, nadanya acuh tak acuh, karena Patriark Chen begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan kedua tetua kuil di belakangnya, yang telah menunggu giliran mereka, melangkah maju bersamaan, aura mereka memancar keluar. Tangkap dia. Bab 6120, terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Siapa yang berani? Chen Tiangang meraung, dan aura tingkat pertama alam abadi sejati yang telah lama ditekannya meledak tanpa ragu-ragu. Energi spiritual keemasan menyebar ke segala arah, menyebabkan batu bata dan batu di tanah sedikit retak. Dia telah hidup selama 1000 tahun dan mencapai alam abadi sejati, kekuatannya sudah tak terukur. Pada saat itu, demi putrinya dan demi sisa-sisa martabat keluarga Chen, ia benar-benar meledak. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, jejak telapak tangan berwarna emas itu berkilauan seperti matahari, membawa kekuatan luar biasa saat melesat ke depan. Beberapa tetua kuil mendengus dingin secara bersamaan, tanpa menunjukkan rasa takut, dan menyerang bersama-sama. Boom! Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan gelombang kejut dahsyat menyebar dengan liar dari mereka berdua. Para penjaga keluarga Chen di sekitar mereka tidak sempat menghindar dan langsung terlempar oleh gelombang kejut tersebut, jatuh terhempas keras ke tanah dan memuntahkan darah. Chen Tiangang merasakan mati rasa tiba-tiba di lengannya, diikuti oleh kekuatan luar biasa yang menyebabkannya tanpa sadar terhuyung mundur 3 langkah, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Kedua tetua kuil di seberang sana tetap tak bergerak, aura mereka tenang dan terkendali. Dia bukan tandingan musuh ketika menghadapi banyak lawan sendirian. Namun dia tidak menyerah. Mereka tidak mundur sejengkal pun. Wanxing masih berada di dalam rumah besar itu, masih di bagian belakang. Dia adalah sang ayah, dia adalah kepala keluarga, dia harus menghentikan mereka. Chen Tiangang,
kau sedang mencari kematian. Suara lelaki tua berambut putih itu dingin membekukan, tanpa emosi sedikitpun. Chen Tiangang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya tetap setegas besi, dan berkata dengan suara berat, aku sudah bilang, Dev bukan dari keluarga Chen-ku. Jika kau ingin menemukannya, silakan cari. Tapi jika kau ingin menyakiti putriku, kau harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, nadanya sedikit tidak sabar, keras kepala sampai akhir. Dia melambaikan tangannya lagi, dan 100 prajurit kuil di belakangnya menyerbu maju seperti serigala lapar. Karena Patriark Chen menolak menyerahkan orang itu, maka pukuli dia sampai dia menyerahkannya. Lakukan aksimu. Ya, 100 tentara, bersenjata lengkap dan memancarkan niat membunuh, menyerbu ke arah Chen Tiangang. Tatapan Chen Tiangang menajam, dan bukannya mundur, dia malah maju. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, melepaskan semburan energi spiritual keemasan yang membuat ketiga prajurit di garis depan terlempar, memuntahkan darah, dan jatuh pingsan. Namun, pihak lawan memiliki terlalu banyak orang. Bunuh 1, dan 10 lainnya akan segera muncul. Bunuh 10, dan 100 akan segera muncul. Padat sekali, tak berujung. Para penjaga yang tersisa di rumah besar Chen, melihat kepala keluarga mereka dikepung dan diserang, dipenuhi amarah dan menghunus senjata mereka, lalu menyerbu maju. Lindungi kepala keluarga. Lawan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyakiti kepala keluarga. Kita akan hidup dan mati bersama keluarga Chen. Teriakan pertempuran mengguncang langit dan bumi. Pertempuran besar antara kedua pihak akan segera pecah. Ayah! Tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari arah halaman belakang. Mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah pucat dan mata merah, Chen Wanxing bergegas keluar dari halaman belakang tanpa mempedulikan apapun. Dia merenungkan kesalahannya di aula leluhur, hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap ayahnya dan rasa bersalah terhadap Dev. Namun, suara perkelahian, teriakan, dan jeritan di luar semakin keras dan mendekat, dan dia tidak bisa lagi duduk diam atau menahan diri, jadi dia bergegas keluar. Pemandangan di depan matanya langsung menghancurkan hatinya. Rumah besar keluarga Chen hancur lebur, para penjaga tergeletak mengerang di tanah, meja dan kursi berantakan, darah mengalir deras, dan sang ayah, yang dipenuhi luka, berjuang dengan gagah berani. Ketika Chen Tiangang melihat Chen Wanxing bergegas keluar, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak dengan tegas, Wanxing. Kembali. Siapa yang membiarkanmu keluar? Kembali sekarang juga. Namun, sudah terlambat. Wu Lingyun langsung mengenali Chen Wanxing di tengah kerumunan. Matanya langsung berbinar, seperti serigala lapar yang melihat domba, dan kilatan nafsu dan keserakahan terpancar di dalamnya tanpa berusaha menyembunyikannya. Bu Chen, sudah lama sekali. Dia perlahan berjalan maju, memandang Chen Wanxing dari atas ke bawah, tatapannya menjelajahi tubuhnya dengan bebas, dipenuhi rasa posesif. Chen Wanxing tanpa sadar mundur selangkah, hatinya dipenuhi rasa jijik dan takut, lalu menatapnya dengan dingin. Melihat kekacauan di hadapannya, melihat anggota sukunya tergeletak dalam genangan darah, melihat ayahnya berlumuran darah dan terhuyung-huyung, dia tak lagi mampu menahan air matanya yang mengalir deras di wajahnya. Mengapa kau melakukan ini? Apa kesalahan yang telah kami, keluarga Chen, lakukan padamu? Wu Lingyun terkekeh pelan, nadanya sembrono namun menyeramkan. Mengapa? Karena keluarga Chen Anda melindungi seorang buronan dari kuil, kejahatan yang pantas dihukum mati. Dan juga karena, dia sengaja melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada mesum, aku menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku menginginkanmu. Hari ini, keluarga Chen hancur, dan kau milikku. Chen Wanxing menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kebencian, dan berteriak tajam, jangan berani-beraninya. Aku lebih memilih mati daripada membiarkanmu berhasil. Senyum Wu Lingyun langsung lenyap, wajahnya berubah gelap, kau tak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Dia menoleh ke tetua berambut putih itu dan membungkuk, berkata, Tetua, karena dia menolak untuk mengungkapkan keberadaan Dev, kita harus menggunakan kekerasan. Tangkap dia, dan dia pasti akan bicara. Pria tua berambut putih itu mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya tanpa ekspresi, bawa dia turun. Dua prajurit kuil segera menurut, wajah mereka dingin saat mereka mengulurkan tangan dan menangkap Chen Wanxing. Berhenti, mata Chen Tiangang merah padam karena amarah. Dia meraung dan, tanpa mempedulikan apapun, menghantam para prajurit yang menyerangnya dengan satu pukulan telapak tangan. Kemudian dia menyerbu ke arah Chen Wanxing seperti orang gila. Namun bagaimana mungkin para tetua kuil membiarkan dia bertindak sesuka hatinya? Mau pergi? Tetaplah di sini. Dua tetua kuil menyerang secara bersamaan, menghalangi jalan Chen Tiangang dan melepaskan kekuatan mereka untuk menjeratnya tanpa ampun. Chen Tiangang meraung berulang kali dan langsung terlibat pertempuran dengan beberapa orang. Pukulan telapak tangan itu berdesis, energi spiritual meledak, dan gelombang kejut bergulir. Ketiganya bertarung dari darat ke udara dan kembali ke darat, setiap benturan menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Meskipun Chen Tiangang hanya berada di tingkat pertama alam abadi sejati, dia tetaplah sangat kuat. Namun, kuil dan keluarga Wu bergabung, dan ada lebih dari 10 kultivator di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Dengan begitu banyak ahli top yang menyerangnya, bahkan jika Chen Tiangang kuat, dia tidak bisa bertahan sendirian dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bab 6121, Aku ingin bersamamu. Setelah 30 ronde, napas Chen Tiangang mulai tidak teratur, dan gerakannya berangsur-angsur melambat. Bang! Sebuah telapak tangan menghantam bahunya dengan keras, suara tulang yang remuk terdengar jelas. Dia mengerang, tubuhnya bergoyang hebat, dan darah menyembur dari sudut mulutnya. Bang!
Satu pukulan telapak tangan lagi mendarat keras di punggungnya. Chen Tiangang tak sanggup lagi menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, ia jatuh dengan keras dari udara. Ayah! Seru Chen Wanxing, suaranya memilukan. Namun setelah mendarat, Chen Tiangang sama sekali tidak ragu. Dia segera bangkit berdiri dan bergegas menuju Chen Wanxing lagi. Dia tidak mungkin jatuh. Dia tidak boleh mati. Wanxing masih menunggunya. Wanxing, lari. Cepat keluar dari sini. Teriaknya dengan suara serak, penuh keputusasaan. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya dengan putus asa, air mata mengaburkan pandangannya, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersama ayah. Kita akan mati bersama. Mata Chen Tiangang merah karena cemas, dan suaranya bergetar, anak bodoh. Jika kau tidak pergi, kita berdua akan mati di sini. Kau harus hidup. Jika kau hidup, cari Dev. Cari dia. Minta maaf padanya atas nama keluarga Chen. Ayah, Chen Wanxing terisak tak terkendali. Chen Tiangang mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut mengusap pipinya, matanya dipenuhi dengan cinta, rasa bersalah, dan keengganan. Ini salahku karena bertindak bodoh, ini salahku karena menghancurkan keluarga Chen dan semua anggota klan kita. Tapi kau tidak bisa mati di sini, kau harus hidup. Dia perlahan berbalik, menatap para prajurit kuil dan penjaga bela diri yang mengejarnya dengan panik, tatapan penuh tekad terpancar di matanya. Cepat, masuk lewat pintu belakang di halaman belakang. Cepat. Sebelum Chen Wanxing sempat berkata apapun lagi, Chen Tiangang tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar lagi seperti orang gila. Ayolah, jika kamu tidak takut mati, kemarilah. Dia meraung, melepaskan kekuatan penuhnya sebagai dewa sejati, jejak telapak tangannya yang berwarna emas menyapu area tersebut, membuat belasan prajurit kuil di garis depan terpental. Dia berdiri di hadapan Chen Wanxing seperti gunung yang menjulang tinggi dan tak tergoyahkan, menghalangi semua pengejar. Saat Chen Wanxing menyaksikan sosok ayahnya yang berlumuran darah, kesepian, dan menjulang tinggi, air mata mengalir di wajahnya seperti untaian mutiara yang putus. Dia menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi rasa sakit dan kebencian yang tak berujung. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik, dan berlari liar menuju halaman belakang. Kejar dia, jangan biarkan dia lolos, teriak Wu Lingyun segera setelah melihat ini. Tepat ketika para prajurit kuil dan pengawal keluarga Wu hendak mengejar, Chen Tiangang melangkah maju dan menghalangi jalan mereka sekali lagi. Jika kau ingin mendekatinya, kau harus melewati aku dulu. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan sebuah pedang panjang, bersinar terang dan memancarkan energi spiritual, seketika muncul di tangannya. Itu adalah senjata sihir kelahirannya, harta keluarga Chen yang diwariskan selama ribuan tahun, pedang awan biru. Pria tua berambut putih itu menatapnya, secerca kekaguman terpancar di matanya, Chen Tiangang, kau adalah ayah yang baik, tetapi sayangnya, kau memilih jalan yang salah dan berada di pihak yang salah. Chen Tiangang mencibir, tawanya dipenuhi kesedihan dan kesombongan, cukup omong kosongnya. Jika kalian ingin berkelahi, maka berkelahilah. Ayo, sambil memegang pedang awan biru, dia berhenti bertahan dan ragu-ragu, lalu langsung menyerbu kerumunan seperti pedang terhunus. Para tetua kuil juga sama bertekadnya, berbondong-bondong maju dan melancarkan serangan terkoordinasi. Kali ini, Chen Tiangang menahan diri dan berhenti bertahan, sebaliknya, dia melancarkan serangan membabi buta, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia tahu betul bahwa setiap momen tambahan yang dia tahan akan memberi Chen Wanxing kesempatan lebih baik untuk melarikan diri. Pedang itu berkelebat, dan aura mengerikan terpancar darinya. Pukulan telapak tangan itu bersiul, mengguncang langit dan bumi. Darah berceceran, menodai jubahnya dengan warna merah. 50 putaran. 3 luka dalam lainnya yang memperlihatkan tulang muncul di tubuh Chen Tiangang, berlumuran darah, namun dia tetap tidak mundur selangkah pun. 70 putaran. Luka lain muncul, membelah dari bahunya hingga ke pinggangnya, dagingnya terkoyak, rasa sakitnya luar biasa, namun dia terus berjuang. 90 putaran. Lengan kirinya dipukul keras oleh telapak tangan seorang tetua, tulang lengannya langsung patah, dan lengan itu terkulai lemas. Namun, ia tetap menggenggam erat pedang Qingyun dengan tangan kanannya, menggertakkan giginya dan bertahan, tetap bertarung. Ayah! Dari kejauhan, terdengar tangisan Chen Wanxing yang memilukan. Dia tidak lari jauh. Dia bersembunyi di balik sudut gelap dinding, menyaksikan ayahnya bertarung dalam pertempuran berdarah, tubuhnya dipenuhi luka. Hatinya sangat sakit, dan dia merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Chen Tiangang mendengar putrinya menangis, tetapi dia tidak menoleh. Dia tidak bisa berbalik. Jika dia berbalik, Wanxing akan melunakkan hatinya dan menyerah untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung tanpa henti, hingga saat-saat terakhir, hingga dia jatuh. 100 putaran. Chen Tiangang berlumuran darah, sosoknya tampak basah kuyup, pakaiannya robek, luka-luka di sekujur tubuhnya, dan napasnya sangat lemah. Namun matanya tetap bersinar seperti bintang dan seteguk besi. Dia menatap intensif pada dua tetua alam abadi sejati di hadapannya, senyum pahit namun bangga perlahan terukir di bibirnya. Ayolah, ulangi lagi, aku masih bisa bertarung. Bahkan para tetua kuil pun tak bisa menyembunyikan sedikit rasa khawatir. Meskipun begitu banyak dari mereka mengepung pria yang terluka parah itu, beberapa dari mereka tetap tewas. Mengapa Chen Tiangang belum jatuh juga? Pria tua berambut putih itu mendengus dingin, matanya sedingin es, dan menatap Wu Lingyun di sampingnya. Tuan Muda Wu, suruh semua orang dari keluarga Wu Anda datang menyerang saya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Baik, Wu Lingyun mengangguk tanpa ragu. Dalam sekejap, semua penjaga dan ahli dari keluarga Wu bergabung dalam pertempuran. Lebih dari selusin pakar terkemuka mengelilingi Chen Tiangang.
Tekanan Chen Tiangang langsung melonjak. Hanya 10 ronde kemudian, pria tua berambut putih itu memanfaatkan kesempatan tersebut dan memukul dada Chen Tiangang dengan keras menggunakan telapak tangannya. Engah, Chen Tiangang memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ayah, Chen Wanxing tak kuasa menahan diri dan menerobos keluar dari bayang-bayang seperti orang gila. Saat Chen Tiangang melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, dia berteriak, "Wanxing, kenapa kau belum pergi juga? Pergi sekarang, cepat!" Chen Wanxing berlari ke sisinya sambil menangis, dan dengan hati-hati membantunya berdiri, air mata menetes ke lukanya, "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa meninggalkan ayah sendirian. Aku ingin tinggal bersamamu." Bab 6122, Aku tak bisa pergi. Chen Tiangang menatapnya, matanya dipenuhi rasa sakit hati dan ketidakberdayaan, lalu berkata dengan lemah, "Anak bodoh. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kau tidak pantas mendapatkan ini dari ayahmu." Dia berjuang, menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, untuk perlahan berdiri dan sekali lagi melindungi Chen Wanxing erat-erat di belakangnya. Pria tua berambut putih itu perlahan berjalan menghampirinya, menatapnya dengan nada acuh tak acuh, "Chen Tiangang, kau telah melakukan yang terbaik, kau telah melakukan lebih dari cukup. Serahkan Chen Wanxing, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat, sehingga kau bisa mati dengan bermartabat." Chen Tiangang perlahan menggelengkan kepalanya, suaranya lemah namun sangat tegas, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Jika kau ingin menyakiti putriku, kau harus melangkahi mayatku." Pria tua berambut putih itu menghela napas pelan, keras kepala dan tak mau menyesal, dia tak akan pernah mengerti, bahkan dalam kematian. Dia melambaikan tangannya, dan para prajurit kuil melangkah maju lagi, wajah mereka dipenuhi niat membunuh. Pada saat kritis ini, lindungi kepala keluarga, lindungi gadis muda itu. 6 tetua keluarga Chen yang tersisa, berlumuran luka dan berpakaian compang camping, masih meraung dan menyerbu maju, berdiri di depan Chen Tiangang dan Chen Wanxing. Mereka langsung bentrok dengan para prajurit kuil dan penjaga samurai. Tetua berwajah merah itu menamparkan seorang prajurit kuil dengan pukulan keras, lalu menoleh ke Chen Wanxing, suaranya serak, "Nona. Pergi, jangan khawatirkan kami, pergi." Tetua berambut putih itu menusuk tenggorokan seorang penjaga bela diri dengan pedangnya, sambil berteriak, "Nona. Pergi, jangan biarkan kami mengorbankan diri dengan sia-sia. Jangan biarkan kami mati sia-sia." Seorang tetua lainnya dikelilingi oleh 3 prajurit kuil. Ia ditikam beberapa kali dan jubahnya berlumuran darah, tetapi ia tetap berpegangan erat pada salah satu prajurit dan menolak untuk melepaskannya. Dia menoleh menatap Chen Wanxing, matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang tak berujung. "Nona, kami minta maaf, kami serakah, kami menghancurkan keluarga Chen, kami pantas mendapatkannya." Kata-kata itu terucap, sebuah pedang panjang menusuk jantungnya. Tubuhnya lemas, dan perlahan ia ambruk ke dalam genangan darah, tak pernah mengeluarkan suara lagi. "Tetua ketiga," seru Chen Wanxing, suaranya dipenuhi rasa sakit yang memilukan. Seorang tetua lainnya dikepung dan diserang oleh beberapa orang. Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh tersungkur ke tanah. Di ranjang kematiannya, ia menatap Chen Wanxing dan bergumam lemah, "Katakan pada Dev, kami salah, kami pantas mati." Chen Wanxing berlutut di tanah, gemetaran seutuhnya, air mata mengaburkan pandangannya. Dia menyaksikan para tetua yang telah mengawasinya tumbuh dewasa dan sangat menyayanginya jatuh tersungkur di hadapannya, pergi selamanya. "Hatiku hancur." Rasa sakit itu tak tertahankan. Tetua berwajah merah itu dikepung dan diserang oleh 3 prajurit kuil. Dia ditikam berkali-kali dan tubuhnya dipenuhi luka, tetapi dia tetap berjuang sampai mati dan bertarung dengan panik. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, dia menepis 2 tentara, lalu perlahan ambruk, menatap ke arah Chen Wanxing dengan senyum lega, "Nona. Jaga diri baik-baik." Tetua berambut putih itu dipukul keras di bagian atas kepalanya oleh telapak tangan lelaki tua berambut putih lainnya. Darah berceceran. Dia meninggal di tempat kejadian. Sebelum pingsan, ia menatap Chen Wanxing, matanya dipenuhi cinta, keengganan, dan kekhawatiran, "Nona. Cepat pergi. Selamat jalan." Keenam penatua itu tewas. Rumah besar keluarga Chen telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Chen Wanxing berlutut di tanah, memandang mayat-mayat dan darah yang berserakan di mana-mana, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. "Tidak, tidak, jangan mati." Dia bergumam sendiri, diambang gangguan mental. Chen Tiangang berusaha berdiri, dan dengan sisa kekuatannya, ia menariknya berdiri, suaranya serak, "Wanxing. Ayo pergi, ayo pergi." Dia meraih tangan Chen Wanxing dan bergegas menuju pintu belakang tanpa mempedulikan hal lain. Di belakang mereka, para pengejar mengejar dengan cepat, teriakan pertempuran mereka memekakkan telinga. Chen Tiangang berlari liar sambil berbalik untuk bertarung. Dia menepis para prajurit yang mengejarnya dengan satu telapak tangan dan menusuk tenggorokan seorang pria dengan pedangnya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk dibunuh. Akhirnya, mereka bergegas ke gerbang belakang halaman belakang. Chen Tiangang tiba-tiba mendorong Chen Wanxing menjauh. "Pergi, pergi cepat, jangan pernah kembali." Chen Wanxing jatuh ke tanah, menoleh menatapnya, air mata mengalir di wajahnya, "Ayah. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan?" Chen Tiangang menatapnya dan memperlihatkan senyum paling lembut, namun juga paling putus asa dalam hidupnya. "Ayah tidak bisa pergi. Ayah ingin tinggal dan menjaga perusahaan keluarga Chen tetap lestari. Tapi kau harus terus hidup." Dia perlahan berbalik, menatap para prajurit kuil dan penjaga bela diri yang mengejarnya, tatapan penuh tekad terpancar di matanya.
Bab 6123, Pelarian Putus Asa. Ayo, dia meraung dan menyerbu maju lagi, mengacungkan pedang awan biru. Pedang berkelebat, dan darah berceceran. Dia menusuk jantung seorang penjaga bela diri dengan pedangnya dan membuat seorang prajurit kuil terpental dengan pukulan telapak tangan. Namun, cedera yang dialaminya terlalu parah. Dia kehilangan banyak darah, napasnya semakin lemah, dan gerakannya semakin lambat. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu berhasil menyusul. Matanya dingin dan tanpa emosi saat dia melayangkan pukulan telapak tangan yang kuat, mengenai punggung Chen Tiangang tepat sasaran. Engah! Chen Tiangang terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, jatuh tersungkur ke tanah, dan terhempas dengan keras, tidak mampu bangkit lagi. Ayah! Chen Wanxing berteriak, berusaha mati-matian untuk bergegas kembali. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Chen Tiangang dengan susah payah menoleh untuk melihatnya, suaranya begitu lemah hingga hampir tak terdengar, pergi cepat, cari Dev, katakan padanya, ayahmu yang telah berbuat salah padanya, ayahmu yang bersalah, katakan padanya, untuk melindungimu. Dia berhenti sejenak, rasa sakit yang mendalam, penyesalan, dan keputusasaan terpancar di matanya. Dan, sampaikan kepada leluhur keluarga Chen, bahwa akulah, Chen Tiangang, yang tidak becus. Akulah yang menghancurkan fondasi keluarga Chen yang telah berusia ribuan tahun. Aku, menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Suaranya semakin lemah dan semakin pelan. Akhirnya, dia perlahan memejamkan matanya. Tubuh itu telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Kepala keluarga Chen, Chen Tiangang, telah gugur. Ayah! Tangisan Chen Wanxing yang melengking dan putus asa bergema di seluruh langit malam, sungguh menyayat hati. Wu Lingyun perlahan berjalan ke arah mayat Chen Tiangang, menendangnya dengan jijik untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Wanxing yang tidak jauh darinya. Kilatan nafsu dan keserakahan kembali muncul di matanya. Nona Chen, ayahmu telah meninggal, dan keluarga Chen telah berakhir. Sekarang, kau milikku. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas, kejar dia. Temukan dia hidup atau mati. Jangan biarkan dia lolos. Melihat jenazah ayahnya yang dingin, darah anggota keluarganya yang berceceran di tanah, dan rumah keluarga Chen yang telah berubah menjadi neraka, hati Chen Wanxing dipenuhi dengan rasa sakit, kebencian, dan keputusasaan yang tak berujung. Dia tahu, keluarga Chen sudah tamat. Sebuah fondasi berusia 1000 tahun, hancur dalam sekejap. Dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa di hatinya, berbalik dan bergegas ke malam yang tak terbatas, berlari dengan liar. Di belakang mereka, Wu Lingyun memimpin sejumlah besar pengejar, tanpa henti mengejar mereka, teriakan perang mereka mengguncang langit. Chen Wanxing! Kau tidak bisa melarikan diri. Menyerahlah dengan patuh. Kejar dia. Dia terluka, dia pasti tidak pergi jauh. Chen Wanxing berlari dengan putus asa, melarikan diri dengan putus asa, dan berlari liar tanpa mempedulikan apapun. Air mata mengalir deras di wajahnya, dikeringkan oleh angin, hanya untuk mengalir lagi. Namun dia tidak berani berhenti. Mereka tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pun. Berhenti berarti kematian. Jika kita berhenti, kita akan mengecewakan pengorbanan ayah kita, upaya para tetua, dan semua anggota klan yang gugur melindunginya. Dia harus hidup. Dia harus menemukan Dev. Malam semakin gelap dan pekat, sehitam tinta. Chen Wanxing berlari liar melintasi pegunungan dan hutan yang sunyi. Luka di punggungnya berdarah deras, membuat pakaiannya bernoda merah. Betisnya juga terluka akibat batu saat melarikan diri, dan setiap langkah yang diambilnya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun dia tidak berani berhenti. Dia tahu betul bahwa Wu Lingyun dan para pengejarnya berada tepat di belakangnya, tanpa henti mengejarnya. Dia memejamkan matanya, memusatkan perhatiannya pada kalung pengikat naga yang pernah dikenakan Dev dan yang kemudian dilepasnya. Terdapat sedikit keterkaitan antara kalung itu dan dirinya. Di sana, arah menuju tanah tandus. Dev berada di arah sana. Dia menggertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa dan keputusasaan di hatinya, lalu mempercepat langkahnya lagi, berlari liar menuju tanah tandus. Di belakang mereka, cahaya api berkedip-kedip, semakin mendekat. Teriakan pertempuran dan suara pengejaran semakin terdengar jelas. Namun dia tidak menoleh. Tidak sekalipun. Dia terus berlari dan berlari, menuju arah di mana Dev berada, menuju satu-satunya harapan itu. Saat fajar menyingsing, secercah cahaya samar muncul di cakrawala. Gurun tandus sudah dekat. Chen Wanxing mengabaikan segalanya dan bergegas memasuki hutan belantara yang luas. Di belakang mereka, Wu Lingyun, memimpin para pengejarnya, terus tanpa henti berteriak dengan suara menyeramkan, Chen Wanxing. Kau tidak bisa lolos. Gurun tandus akan menjadi tempat pemakamanmu. Chen Wanxing masih tidak menoleh. Dia terus berlari dan berlari, menuju arah yang dideteksi oleh kalung itu, menuju satu-satunya cahaya di hatinya. Bab 6124, Istana Naga. Lembah Tianlong tersembunyi jauh di dalam pegunungan luas ribuan mil di utara kota Yunxian. Tempat ini diselimuti oleh berbagai batasan yang ditetapkan oleh leluhur naga kuno, dengan awan dan kabut yang berputar-putar sepanjang tahun, dan kabut spiritual seperti kain kasa, yang dengan kuat menutupi seluruh lembah. Sekalipun para kultivator biasa terbang melewati tempat ini ribuan kali, mereka hanya akan menganggapnya sebagai padang gurun terpencil dengan energi spiritual yang tipis dan binatang buas yang merajalela, dan tidak akan tahu bahwa di balik awan dan kabut terdapat tanah suci tempat klan naga hidup menyendiri selama 10.000 tahun, menyembunyikan fondasi kuno yang dapat mengguncang seluruh surga ke-14. Dev mengikuti Long Hao dan naga-naga perkasa lainnya, selangkah demi selangkah melewati lapisan-lapisan batasan kuno yang samar dan sulit dipahami.
Dengan setiap lapisan pembatasan yang berhasil dilewati, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin terkonsentrasi, dan tekanan kuno yang meresap di udara menjadi semakin berat. Hanya ketika lapisan terakhir cahaya keemasan pucat menghilang di hadapannya, barulah dia benar-benar melangkah ke tanah suci legendaris ras naga ini. Adegan mendadak yang terbentang di hadapannya mengejutkan Dev, meskipun kondisi mentalnya jauh melampaui orang biasa. Secercah keterkejutan terlintas di matanya. Pegunungan merangkulnya seperti lengan, dengan kuat menahan lembah luas di tengahnya. Di atas lembah, alih-alih langit biru dan awan putih seperti biasanya, terdapat awan-awan keberjisianan yang terbentuk dari energi naga emas murni, yang perlahan mengalir dan berputar, seolah-olah hidup. Aura menakutkan yang terpancar dari naga itu seluas samudera dan setua hutan belantara purba. Hanya berdiri di bawahnya dan memandanginya saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang bergetar dan secara tidak sadar membangkitkan keinginan untuk menyembah. Di atas tanah, paviliun dan menara berdiri berdampingan, membentang sejauh mata memandang. Gaya arsitekturnya sangat berbeda dari istana-istana megah para kultivator manusia. Tidak memiliki terlalu banyak ukiran dan lukisan yang indah, tetapi memancarkan keagungan, ketangguhan, dan kemegahan unik dari ras naga. Istana-istana itu sebagian besar dibangun dengan pohon berusia ribuan tahun dan giok berusia 10.000 tahun. Balok dan pilar diukir dengan pola naga berbagai bentuk. Setiap pola berisi prinsip-prinsip agung langit dan bumi, dan suara raungan naga dapat terdengar samar-samar bergema di dalamnya. Di kejauhan, pegunungan menjulang dan berundak, mata air mengalir gemericik, bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka berlimpah, dan udara dipenuhi aroma ambergris yang menyegarkan. Setiap inci tanah ini mengandung kekuatan urat naga yang sangat murni. Lebih jauh di kejauhan, beberapa naga raksasa, masing-masing sepanjang ribuan kaki, membentangkan tubuh mereka dan terbang serta menari di antara pegunungan. Sisik naga itu berkilauan cemerlang di bawah sinar matahari, cakar raksasanya merobek awan, ekor panjangnya menyapu puncak-puncak gunung, dan serangkaian raungan naga yang jauh dan sunyi bergema dari awan, menyebabkan kehampaan sedikit bergetar, menunjukkan keagungan tertinggi dari makhluk ilahi kuno tersebut. Yang mulia, silakan ikut saya. Kepala klan telah menunggu sejak lama. Long Hao membungkuk dalam-dalam, nadanya sangat hormat, dan perlahan memimpin jalan dari depan, tidak berani melampaui batas sedikitpun. Dev mengangguk sedikit, menekan keterkejutan di hatinya, dan mengikuti Long Hao ke kedalaman lembah. Di sepanjang jalan, para anggota klan naga yang mereka temui berhenti untuk menonton. Ada naga muda yang tinggi dan tegak yang telah berubah menjadi wujud manusia, naga betina yang lembut dan cantik, dan naga muda yang belum sepenuhnya berubah, dengan hanya setengah dari ekor atau tanduknya yang terlihat. Tatapan mereka semua tertuju pada Dev, dipenuhi rasa ingin tahu, kekaguman yang tulus, dan campuran emosi yang kompleks, antisipasi, kegembiraan, dan sedikit rasa haru di awal periode keheningan yang panjang. Garis keturunan Kaisar Naga. Keempat kata ini mengandung makna yang sangat berat dan penting bagi seluruh ras naga, yang telah hidup dalam pengasingan dan bertahan selama ribuan tahun. Itulah simbol tertinggi dari ras naga, satu-satunya bukti untuk memerintah semua naga ortodoks, dan satu-satunya harapan untuk melawan pengkhianat dan mengembalikan kejayaan ras naga. Selama ribuan tahun, klan naga di surga ke-14 telah terpecah-pecah dan tersembunyi, karena Kaisar Naga jatuh, garis keturunan terputus, dan para naga menjadi tanpa pemimpin. Kini, kemunculan darah naga emas murni bagaikan petir yang dilemparkan ke dalam kolam maut, membangkitkan kembali harapan pada semua naga yang tetap setia pada sifat aslinya. Saat Dev melangkah maju, merasakan tatapan yang berkumpul dari segala arah, ia tidak merasakan kesombongan, melainkan rasa kesungguhan. Dia tahu betul bahwa garis keturunan naga emas ini tidak hanya memberinya kekuasaan dan prestise, tetapi juga masalah dan krisis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati satu istana megah demi istana megah lainnya dan menyeberangi beberapa jembatan giok putih yang diukir dengan motif naga, Long Hao akhirnya berhenti di depan sebuah aula besar yang berdiri tepat di tengah lembah, memancarkan aura yang sangat mengesankan. Seluruh aula dibangun dari giok naga biru tua, menjulang setinggi 1000 kaki. 9 naga emas bercakar 5 yang tampak hidup melingkar di atap, seolah-olah mereka bisa terbang kapan saja dan melayang ke langit. Di atas gerbang istana tergantung sebuah plakat besar selebar beberapa meter, dengan 2 karakter kuno dan megah, Istana Naga, yang diukir dalam aksara naga kuno. Tulisan tangan itu mengandung kekuatan naga yang tak terbatas, hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengguncang pikiran dan jiwa seseorang, membuat orang tersebut tak berani menatapnya secara langsung. Bab 6125, memamerkan keterbatasan kemampuan di hadapan seorang ahli. Yang mulia, kepala klan Long Zhan sedang menunggu Anda di aula. Long Hao menyingkir untuk memberi jalan dan membungkuk dengan hormat. Dev menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak emosi di hatinya, dan melangkah masuk ke aula naga surgawi. Ruang interior aula tersebut lebih besar dari yang dibayangkan. Kubahnya sangat tinggi, bertatakan mutiara bercahaya dan giok bintang yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh aula seolah-olah di siang hari. Dinding-dinding di sekitarnya dihiasi dengan relief berbentuk naga yang sangat realistis. Dari naga leluhur era purba hingga kaisar naga abad pertengahan, dan kemudian hingga naga-naga perkasa di zaman modern, setiap relief mencatat sepotong sejarah ras naga, dengan kehadiran yang megah dan mengagumkan. Di kursi utama tepat di tengah aula, duduk seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipis dan wajah yang menua, namun martabatnya tetap tak berkurang. Pria tua itu mengenakan jubah emas panjang yang disulam dengan 9 naga yang sedang bermain dengan mutiara. Wajahnya tegas, dan kerutannya dipenuhi tanda-tanda waktu, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi fisik. Terutama mata naganya, yang memancarkan cahaya tajam saat membuka dan menutup, setajam pisau, seolah-olah bisa menembus hati manusia.
Auranya sedalam lautan, terkendali dan tak tergoyahkan, namun samar-samar memancarkan tekanan dahsyat yang membuat langit dan bumi bergetar. Orang ini adalah Long Zhan, patriark garis keturunan Tianlong saat ini dan salah satu pilar klan naga. Melihat Dev melangkah masuk ke aula utama, Long Zhan perlahan bangkit dari tempat duduknya, menuruni tangga, dan berdiri di hadapan Dev. Dia tidak langsung berbicara, tetapi hanya menatap Dev dengan tenang, mengamatinya dengan saksama. Matanya, yang telah ditempa oleh waktu, memancarkan berbagai emosi, termasuk kegembiraan, kelegaan, dan keseriusan, dan dia tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Long Zhan tiba-tiba sedikit menekuk lututnya, membungkuk dalam-dalam, dan melakukan koutou yang paling hikmat dan terhormat dari ras naga. Suaranya terdengar tua namun sangat hikmat. Long Zhan, patriark dari garis keturunan naga surgawi, memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Busur panah ini melambangkan penyerahan diri sepenuhnya dari seluruh garis keturunan Tianlong kepada garis darah Kaisar Naga. Melihat ini, Dev dengan cepat melangkah maju dan dengan lembut membantu Long Zhan berdiri, sambil berkata dengan tulus, "Ketua klan Long, tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan berdiri. Saya bukan Kaisar Naga, tetapi hanya kultivator biasa dengan garis keturunan naga emas. Saya tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini." Long Zhan perlahan menegakkan tubuhnya, tetapi tetap mempertahankan sikap hormat, menatap Dev dengan saksama dan tanpa ragu. "Yang Mulia keliru. Garis keturunan naga emas adalah darah kaisar tertinggi klan naga kami, yang dipuja oleh semua naga, 1 dari 10.000. Karena Yang Mulia memiliki garis keturunan yang begitu unggul, Anda tidak diragukan lagi adalah kaisar yang sah dan ditunjuk secara ilahi dari klan naga kami. Ini adalah fakta yang disaksikan oleh langit dan bumi, dan tidak dapat diubah, baik Yang Mulia mengakuinya atau tidak." Dev terdiam sejenak, menyadari bahwa berdebat dengan Long Zhan tentang masalah ini tidak ada gunanya, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kerah hitam di lehernya, senyum pahit teruk di wajahnya. "Ketua klan naga, karena itu masalahnya, mari kita lewati formalitas. Sejujurnya, seseorang telah membatasi saya, dan benda ini telah menekan kultivasi saya. Saya mohon ketua klan naga untuk membantu saya menghapusnya." Barulah sekarang Long Zhan benar-benar memperhatikan kalung hitam yang tidak mencolok di leher Dev. Tatapannya menajam, dan saat dia mengamati area tersebut dengan indera ilahinya, ekspresinya langsung berubah gelap dan alisnya berkerut rapat. Pembatasan penguncian roh, pembatasan pelacakan, dan berbagai pembatasan pengikatan yang kuat. Ketiga pembatasan ini berlapis-lapis, metodenya licik dan sangat canggih. Ini jelas merupakan karya seorang kultivator manusia. "Yang Mulia, siapa yang memasangkan ini pada Anda? Mengapa mereka ingin mencelakai Anda seperti ini?" Tatapan mata Dev sedikit dingin, dan dia dengan tenang menceritakan kembali tindakan keluarga Chen. Mendengar itu, Long Zhan seketika melepaskan kekuatan naga yang mengerikan, menyebabkan seluruh aula sedikit bergetar. Dia mendengus dingin, suaranya dipenuhi amarah. Keluarga Chen yang rendahan ini, dengan mengandalkan kultivasi mereka yang seadanya, berani memperlakukan Yang Mulia Kaisar Naga dari klan naga saya dengan cara seperti itu, merusak garis keturunan Kaisar. Mereka hanya mencari kematian dan pantas mati 1000 kali. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan membuat keluarga Chen ini membayar harga yang mengerikan. Setelah berbicara, Long Zhan tidak berkata apa-apa lagi dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Energi naga emas mengembun liar di telapak tangannya, berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, mengandung kekuatan naga yang tak terbatas dan kekuatan murni. Dia perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di kerah hitam itu. Dalam sekejap, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya di kalung itu menyala dan berkedip-kedip dengan hebat, menggeliat liar seolah-olah hidup, tampaknya mati-matian menolak masuknya energi naga, sambil mengeluarkan suara mendesis. Makhluk manusia biasa berani memamerkan kemampuan terbatasnya di depan ras naga. Long Zhan mendengus dingin, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Energi naga emas di telapak tangannya tiba-tiba melonjak, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Aura murni Kaisar Naga mengalir ke kerah dari telapak tangannya, seperti matahari yang melelehkan salju, seketika menekan semua rune hitam. Bab 6126, Peningkatan Kekuatan. Klik, terdengar suara retakan yang tajam. Rune-rune di permukaan kalung itu langsung meredup, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya. Kemudian, retakan-retakan halus menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Bang! Bunyi gedebuk yang teredam. Kalung penahan roh yang telah menekan kultivasinya hancur total, terlepas dari leher Dev dan jatuh ke tanah yang dingin, berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna, tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Saat kalung itu hancur, Dev merasakan keringanan tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang menindas dan mengikat itu, seperti belatung yang menempel pada tulang, lenyap sepenuhnya. Seluruh anggota tubuh dan tulangnya terasa sangat bebas, dan energi spiritual yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya mulai melonjak dengan liar. Pada saat ini, garis keturunan naga emas juga sedikit bergejolak, mengeluarkan suara dengung yang gembira. Dia perlahan menggerakkan lehernya dan meregangkan otot-ototnya, menghembuskan napas panjang, dan senyum santai yang telah lama hilang muncul di wajahnya. "Terima kasih atas bantuanmu, Kepala Klan Naga, dalam menghilangkan bahaya tersembunyi yang menimpaku." Long Zhan menarik tangannya, melambaikannya, dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia terlalu baik. Melindungi Kaisar Naga dan meringankan masalah klan kami hanyalah tugas saya, tidak perlu dipermasalahkan." Setelah mengatakan itu, Long Zhan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Beberapa pelayan naga segera memasuki aula, masing-masing membawa kotak giok yang berkilauan.
Kotak giok itu dibuka, memperlihatkan isinya yang penuh dengan berbagai macam ramuan dan eliksir langka dan berharga, syarat dengan energi spiritual dan memancarkan aroma harum, hampir mengembun menjadi cairan. Buah esensi naga berusia 1000 tahun, jamur darah naga berusia 10.000 tahun, cairan sumsum naga murni, pil pembersih sumsum, pil pengumpul roh. Masing-masing adalah harta karun tak ternilai yang akan membuat para kultivator berebut untuk mendapatkannya, namun saat ini semuanya tertumpuk di depan Dev seperti benda biasa, jumlahnya tak terhitung. Yang Mulia telah melakukan perjalanan dan kelelahan beberapa hari terakhir ini, dan telah terperangkap oleh pembatasan, yang mengakibatkan cedera internal serius dan penipisan energi spiritual yang besar. Bahan-bahan dan ramuan langka dan berharga ini adalah tanda niat baik dari garis keturunan naga surgawi kami. Kami mendesak Yang Mulia untuk menerimanya, menjaga kesehatan Anda dengan baik, dan pulih ke kondisi puncak Anda sesegera mungkin. Melihat tumpukan harta karun di hadapannya, yang dipenuhi energi spiritual, Dev menghela napas dalam hati. Konon, klan naga memiliki fondasi yang kokoh dan sekaya sebuah negara. Melihatnya sekarang, saya dapat memastikan bahwa itu memang benar. Harta karun ini, jika ditempatkan di luar, akan cukup untuk membuat sebuah sekte kecil bangkit seketika dan menjadi penguasa wilayah, tetapi di tangan klan naga, harta karun ini hanyalah barang-barang untuk pemulihan. Dia tidak berpura-pura, sekaranglah saatnya kekuatan dibutuhkan, dan tidak perlu berpura-pura acuh tak acuh. Dia langsung mengangguk dan memasukkan semua harta karun itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Dev mulai menggunakan sumber daya ini untuk memulihkan kekuatannya. Jauh di dalam lembah Tianlong terdapat ruang kultivasi terpencil, yang disegel oleh berbagai penghalang dan dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya. Dev duduk bersila di atas futon yang terbuat dari giok naga berusia 10.000 tahun, matanya terpejam, cahaya kemasan mengalir di sekelilingnya, auranya dalam dan terkendali, seperti samudera yang tak terukur. Tanpa sedikit pun mengendur, dia mulai berlatih dengan sekuat tenaga, meningkatkan kekuatannya secara drastis, dengan memanfaatkan sumber daya kultivasi besar-besaran yang disediakan oleh para naga dan berbagai harta karun naga yang diperolehnya dari kolam naga kuno. Pil esensi naga langsung meleleh begitu memasuki mulut, berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni yang mengalir ke dantian, jamur darah naga dimurnikan, menyehatkan tubuh fisiknya dan memperkuat garis keturunan naga emasnya, cairan sumsum naga mengalir di sepanjang meridiannya, membersihkan sumsum tulangnya dan membuat fondasinya menjadi sangat kokoh. Terdapat pula berbagai giok naga kuno dan jantung urat naga, yang terus-menerus memberikan energi murni. Dia memurnikan dan menyerap segala jenis material langka dan berharga tanpa ragu-ragu, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan esensi naga yang paling murni, yang mengalir deras ke dalam tubuhnya, membersihkan anggota tubuh dan tulangnya, serta memperkuat dantian dan lautan qi-nya. Aura yang dipancarkannya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan, terlihat dengan mata telanjang. Puncak peringkat kedua alam abadi atas. Dengan ledakan energi, hambatan itu pun hancur. Peringkat ketiga alam abadi atas. Kekuatan spiritual itu kembali melonjak, dan momentumnya meningkat dengan mantap. Tahap pertengahan dari peringkat ketiga alam abadi atas. Puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Ledakan. Aura yang sangat kuat memancar dari tubuh Dev, menyapu seluruh ruang rahasia seperti tsunami, menghantam pembatas di sekitarnya dan menciptakan serangkaian suara gemuruh. Dev perlahan membuka matanya. Dua pancaran cahaya kemasan memancar dari kedalaman matanya, seperti dua matahari kecil, tajam dan mengesankan, dengan kekuatan yang tak terbendung. Puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Hanya dalam 3 hari, dia berhasil menembus beberapa tingkatan kecil dari puncak peringkat kedua alam abadi atas, langsung melesat ke puncak peringkat ketiga alam abadi atas, dan hanya selangkah lagi menuju peringkat keempat alam abadi atas. Dev perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang meluap-luap di dalam dirinya, seperti sungai yang deras, memenuhi dirinya dengan kepercayaan diri. Mampu menembus beberapa tingkatan dalam 3 hari, kecepatan kultivasi ini, jika menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh surga ke-14, membuat banyak kultivator berbakat luar biasa tercengang dan tak percaya. Namun Dev tahu betul bahwa itu masih jauh dari cukup. Para pengejar kuil ada di mana-mana dan sangat kuat, klan naga mengincarnya dengan penuh keserakahan, ingin merebut garis keturunannya, lalu ada aturan-aturan surga ke-14 yang tak terduga dan berbahaya. Dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menyapu bersih semua musuh, cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, cukup kuat untuk meratakan semua rintangan di jalannya. Dev menyembunyikan auranya, mendorong pintu ruang rahasia hingga terbuka, lalu melangkah keluar. Di luar pintu, Long Hao telah menunggu dengan penuh hormat untuk waktu yang lama. Setelah melihat Dev keluar dari pengasingannya, dia segera membungkuk dan berkata dengan penuh sukacita, "Selamat, Yang Mulia, kultivasi Anda telah meningkat pesat dan kekuatan Anda telah bertambah secara dramatis." Dev melambaikan tangannya, nadanya tenang, "Bukan apa-apa, ini hanya terobosan yang dicapai dengan bantuan kekuatan eksternal." "Long Hao, di mana kepala klan naga sekarang? Aku punya sesuatu yang penting untuk kutanyakan padanya." Long Hao mengangguk tergesa-gesa, "Yang Mulia, yakinlah, kepala klan telah mengantisipasi bahwa Yang Mulia akan keluar dari pengasingan hari ini, dan saat ini berada di Istana Naga menunggu panggilan Yang Mulia." Bab 6127, mari kita bicara terus terang. Di dalam Istana Naga, ketika Long Zhan melihat Dev masuk, dia langsung memperhatikan perubahan aura Dev, dan secerca kejutan serta emosi terlintas di matanya. Yang Mulia keluar dari pengasingan begitu cepat. Dan kultivasinya, dia benar-benar menembus beberapa alam kecil hanya dalam 3 hari, mencapai puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Bakat dan kecepatan seperti itu benar-benar tak tertandingi sepanjang sejarah. Bahkan Yang Mulia Kaisar Naga di masa mudanya mungkin tidak akan mampu menandinginya.
Dev tersenyum tipis, Ketua Klan Naga, Anda terlalu memuji saya. Jika bukan karena sumber daya besar yang disediakan oleh garis keturunan naga surgawi, saya tidak akan bisa berkembang secepat ini. Long Zhan menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius, Yang Mulia keliru. Sumber daya memang penting, tetapi bakat dan fondasi diri sendiri adalah hal yang paling mendasar. Jika itu orang lain, bahkan jika seluruh harta karun klan naga ditumpuk di depan mereka, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai terobosan seperti itu dalam waktu 3 hari. Semua ini adalah berkat bakat luar biasa dan berkah yang melimpah dari Yang Mulia sendiri. Keduanya duduk, satu sebagai pembawa acara dan yang lainnya sebagai tamu undangan. Dev mengesampingkan semua formalitas, ekspresinya berubah serius saat menatap Long Zhan, nadanya sangat hikmat, Kepala Klan Long, saya datang kepada Anda hari ini untuk menanyakan sesuatu. Ketiga naga iblis yang mengejar saya sebelumnya sangat kuat dan asal-usulnya misterius. Saya ingin tahu, sebenarnya mereka itu apa? Dan mengapa mereka begitu bertekad untuk membunuh saya? Mendengar itu, senyum Long Zhan perlahan memudar. Setelah hening sejenak, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia perlahan berkata, karena Yang Mulia telah meminta dengan sungguh-sungguh, maka saya tidak akan lagi menyembunyikan apapun dan akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengingat kembali periode sejarah yang sangat berat. 10.000 tahun yang lalu, sebelum Yang Mulia Kaisar Naga kuno wafat, beliau meramalkan bahwa ras nagaku akan menghadapi bencana dahsyat. Demi melestarikan ras naga, Yang Mulia Kaisar Naga memerintahkan agar seluruh ras naga disebar dan disembunyikan di berbagai penjuru surga ke-14, untuk memulihkan diri dan menunggu hari ketika garis keturunan Kaisar Naga akan muncul kembali di dunia. Garis keturunan naga surgawi saya adalah cabang yang diperintahkan untuk hidup terpencil di dalam 14 surga ini. Namun, hati manusia tidak dapat diprediksi, dan tidak semua orang di ras naga bersedia mematuhi pengaturan Kaisar Naga dan bertahan selama 10.000 tahun. Beberapa anggota klan, yang berhati jahat dan rakus akan kekuasaan, tidak mau tetap tidak dikenal dan diam-diam bersekongkol dengan iblis-iblis ganas. Dengan menggunakan darah dan daging naga mereka sendiri sebagai katalis, mereka secara aktif menyatu dengan energi iblis dari ras iblis, meninggalkan kejayaan ras naga dan berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun iblis, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Para pengkhianat yang mengkhianati ras mereka dan berpihak pada iblis ini adalah naga iblis yang telah mempermalukan seluruh ras naga. Pada saat itu, rasa sakit dan kebencian yang mendalam terpancar di mata Long Zhan, mereka mengkhianati leluhur kita, mengkhianati ras naga, dan berpihak pada musuh bebuyutan kita. Mereka adalah aib terbesar bagi ras naga kita dalam 10.000 tahun, dan juga musuh yang paling berbahaya dan ganas. Chen mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi dia sudah mengerti. Long Zhan melanjutkan, selama 10.000 tahun, garis keturunan naga iblis diam-diam semakin kuat, merekrut pengkhianat, bersekongkol dengan ras iblis, dan menjadi semakin perkasa. Mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap surga ke-14, menunggu kesempatan untuk menyerang dan secara bertahap mengikis kekuatan ras naga ortodoks. Kini, dengan munculnya garis keturunan Kaisar Naga yang mulia di dunia, hal itu menjadi ancaman mematikan sekaligus kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Ancaman yang disebut-sebut itu muncul karena garis keturunan Kaisar Naga secara alami mampu menahan naga iblis. Begitu Yang Mulia mengangkat lengannya, beliau dapat memerintah semua naga ortodoks, mengumpulkan semua kekuatan perlawanan, dan menghancurkan konspirasi mereka sepenuhnya. Yang disebut sebagai peluang itu ada karena garis keturunan Kaisar Naga sendiri mengandung kekuatan tertinggi yang tak tertandingi. Jika mereka mampu menangkap Yang Mulia dan melahap garis keturunan naga emas Anda hidup-hidup, kekuatan mereka pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Mereka bahkan mungkin bisa menembus batasan kultivasi mereka dan mencapai alam legendaris yang tak tertandingi, yang bahkan Kaisar Naga di masa lalu pun tidak pernah bisa mencapainya. Ia menatap Dev dengan tatapan serius, berbicara perlahan dan hati-hati, nadanya sangat serius, oleh karena itu, Yang Mulia, garis keturunan naga iblis pasti akan memburu Anda seperti orang gila, tidak akan menyisakan upaya untuk menangkap Anda dan merebut garis keturunan tertinggi Anda. Situasi Anda di masa depan akan sangat berbahaya. Dev mengangguk sedikit. Dia sudah menduga hal ini ketika dikejar oleh naga iblis. Dia menatap Long Zhan dan dengan tenang bertanya, aku mengerti. Lalu bagaimana denganmu? Kau, keturunan naga langit, telah menemukanku, mendukungku, tetapi apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja. Mendengar itu, Long Zhan segera berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke Dev, dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev sekali lagi. Nadanya tulus dan mendesak, Yang Mulia, saya berani memohon kepada Yang Mulia untuk mengulurkan tangan dan membantu garis keturunan naga surgawi saya untuk menghidupkan kembali klan naga dari surga ke-14 dan mengembalikan kejayaan tertinggi klan naga saya. Bab 6128, Kepercayaan Diri. Dev mengangkat alisnya, nadanya datar, menghidupkan kembali klan naga. Tepat, Long Zhan mengangkat kepalanya, matanya menyala penuh antisipasi. Selama 10.000 tahun, meskipun garis keturunan naga surgawiku telah hidup terpencil di sini, nyaris tidak bertahan hidup, kami tidak pernah melupakan kejayaan klan naga, maupun amanah leluhur kami. Namun, garis keturunan naga iblis telah berkembang terlalu pesat di balik bayangan, kekuatannya semakin meningkat. Garis keturunan naga surgawi kami berjuang untuk melawannya sendirian, menderita kekalahan demi kekalahan. Sekarang kami hanya bisa bersembunyi di lembah naga surgawi, nyaris bertahan hidup, menghadapi risiko kehancuran yang terus-menerus. Sekarang garis keturunan Kaisar Naga telah muncul di dunia, inilah satu-satunya harapan untuk kebangkitan klan naga saya. Yang Mulia memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan kaisar kelahiran klan naga saya, kepada siapa semua naga tunduk.
Selama Yang Mulia bersedia melangkah maju, mengangkat tangan, dan memerintahkan semua ras naga yang sah di bawah langit untuk menyatukan semua kekuatan, kita memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan garis keturunan naga iblis, merebut kembali semua yang menjadi milik ras naga, dan mengembalikan kejayaan dominasi ras naga sebelumnya atas 9 langit. Dia menatap Dev dengan saksama, matanya dipenuhi harapan dan permohonan. Yang Mulia, apakah Anda bersedia memimpin kami untuk menghidupkan kembali klan naga? Dev terdiam untuk waktu yang lama. Dia mendongak menatap Long Zhan, nadanya jujur dan tanpa kepura-puraan. Ketua klan Long, jujur saja, saya tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan tentang kebangkitan atau kejayaan klan naga. Aku datang ke surga ke-14 ini hanya untuk satu tujuan, pergi ke tanah suci cahaya dan menemukan cara untuk memulihkan jiwa ilahi di dalam kristal jiwa. Meskipun Dev juga seekor naga, dan naga emas pula, dia tidak memiliki rasa misi yang kuat untuk mengembalikan kejayaan ras naga di surga ke-14. Meskipun ia memiliki darah naga emas, dan semua orang mengatakan bahwa ayahnya adalah naga emas, masih belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ayahnya benar-benar seekor naga. Ada banyak kultivator manusia yang memiliki garis keturunan dari ras lain. Secerca kekecewaan terlihat di mata Long Zhan, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dev melanjutkan, namun, satu persatu. Ketiga naga iblis itu berulang kali mengejarku, mencoba membunuhku. Aku ingat hutang budi itu. Dan keluarga Chen itu, mereka membalas kebaikan dengan permusuhan, aku akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Adapun kuil itu, aku akan membuat mereka menyesal telah mati. Dia berhenti sejenak, lalu nadanya menjadi tegas, karena garis keturunan naga iblis bersikeras untuk menangkapku, aku tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Sebelum aku menyelesaikan urusanku sendiri dan meninggalkan surga ke-14, aku bisa membantumu menangani garis keturunan naga iblis. Adapun untuk menghidupkan kembali klan naga, itu bisa menunggu sampai aku menyelesaikan urusanku sendiri. Mendengar itu, Long Zhan awalnya terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena kegembiraan yang tak tersian-sian. Dia segera membungkuk lagi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kata-kata Yang Mulia sudah cukup bagiku. Sekalipun hanya berurusan dengan garis keturunan naga iblis, itu tetap merupakan anugerah yang sangat besar bagi garis keturunan naga surgawiku. Dev melambaikan tangannya, nadanya tenang, jangan terlalu senang dulu. Aku baru berada di tingkat ketiga alam abadi atas saat ini, sementara ada banyak ahli alam abadi sejati di antara naga iblis. Jika kita benar-benar menghadapi mereka, aku mungkin bukan tandingan mereka. Long Zhan dengan cepat menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, Yang Mulia, Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri. Garis keturunan naga emas Anda adalah darah kaisar tertinggi klan naga, yang secara alami mampu mengendalikan semua naga. Meskipun naga-naga iblis itu telah menyatu dengan energi iblis dan menjadi bukan manusia maupun iblis, mereka pada dasarnya masih berakar pada ras naga. Di bawah kekuasaan yang menindas dari garis keturunan Yang Mulia, kekuatan mereka akan ditekan setidaknya 30%, mencegah mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, banyak harta karun yang Yang Mulia peroleh di kolam naga kuno adalah harta karun kuno yang hilang dari klan naga kami, yang memiliki kekuatan luar biasa. Selama Yang Mulia mempelajarinya dengan tekun dan menguasai penerapannya, kekuatan Yang Mulia pasti akan meningkat pesat sekali lagi. Pada saat itu, Yang Mulia bahkan akan mampu melawan naga iblis di alam abadi sejati. Dev mengangguk sedikit, dia sepenuhnya setuju dengan poin ini. Harta karun tak dikenal yang ia peroleh dari kolam naga kuno masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi ia belum sempat mempelajarinya dengan saksama. Oh, benar. Dev tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan bertanya, apakah Anda tahu tentang token Kaisar Naga? Apa asal-usulnya dan apa tujuannya? Long Zhan buru-buru menjelaskan, Yang Mulia, dekrit Kaisar Naga adalah tanda pengenal pribadi Kaisar Naga kuno, yang mewakili otoritas tertinggi Kaisar Naga. Seluruh ras naga, tanpa memandang lokasi atau cabang, harus mematuhi dekrit Kaisar Naga seolah-olah Kaisar Naga sendiri hadir, tanpa syarat atau pembangkangan apapun. Sebelum Yang Mulia Kaisar Naga jatuh, beliau menyerahkan beberapa token Kaisar Naga kepada beberapa tetua kepercayaannya, menginstruksikan mereka untuk menggunakan token tersebut untuk memerintah ras naga dan membantu Kaisar baru ketika garis keturunan Kaisar Naga muncul kembali. Sayangnya, karena peperangan yang terus-menerus selama 10.000 tahun terakhir, dekrit Kaisar Naga telah berpindah tangan berkali-kali, dan sebagian besar telah hilang dari catatan sejarah. Dev sedikit mengerutkan kening, nadanya serius, tapi token Kaisar Naga itu dicuri oleh naga iblis bernama Long Mo. Mo panjang. Mendengar nama itu, kilatan dingin dan niat membunuh terpancar di mata Long Zhan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, pengkhianat yang mengkhianati klan kita. Dulu, dialah yang bersekongkol dengan iblis dan memancing naga iblis untuk menyerang kolam naga, menyebabkan klan naga kita menderita kerugian besar. Yang Mulia, yakinlah, token Kaisar Naga adalah harta karun tak ternilai dari ras naga kita, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan naga iblis. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Jangan khawatir, aku sekarang berada di peringkat ketiga alam abadi. Long Mo itu sampah di mataku. Aku akan mengambil dekrit Kaisar Naga sendiri, kata Dev dengan percaya diri. Dengan kepercayaan Yang Mulia, ada harapan untuk kebangkitan klan naga kita. Mata Long Zhan dipenuhi kerinduan. Bab 6129, Pengejaran selama 3 hari 3 malam. Saat Dev sedang bermeditasi dengan tenang di lembah Tianlong dan mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan terhadap naga iblis dengan Long Zhan, di luar kota Yunxian, di hamparan hutan belantara yang luas. Sesosok wajah berantakan berlari panik menyelamatkan diri. Itu adalah Chen Wanxing.
Dia telah buron selama 3 hari 3 malam tanpa tidur atau istirahat. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak berani berhenti sejenak pun. Ketika dia sangat lelah, dia akan menggigit lidahnya dengan keras agar tetap terjaga menahan rasa sakit. Karena kelelahan hingga kakinya terasa lemas, dia memaksakan diri untuk menggunakan sisa energi spiritualnya untuk menopang tubuhnya saat berlari. Luka-lukanya terus berdarah dan terinfeksi, sehingga dia hanya bisa merobek potongan-potongan pakaiannya sendiri untuk membalutnya secara asal-asalan, tanpa memberi waktu untuk penyembuhan. Dia tidak berani berhenti. Mereka tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pun. Di belakangnya, Wu Lingyun, bersama dengan sejumlah besar pengawal dan prajurit keluarga Wu yang dikirim oleh kuil untuk membantu, menempel padanya seperti lintah, tak mungkin dilepaskan. Begitu dia berhenti, yang menantinya hanyalah kematian, dan penghinaan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Kejar dia, semuanya, cepat kejar dia. Jangan biarkan jalan kecil itu lolos. Di dataran yang sunyi, Wu Lingyun menunggangi seekor binatang buas berwarna hitam pekat, matanya tertuju pada sosok kurus yang terhuyung-huyung berlari di depannya, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan, keserakahan, dan kekejaman. Chen Wanxing, kau tidak bisa melarikan diri. Kemanapun kau lari, aku akan membawamu kembali. Kau ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Chen Wanxing merasa penglihatannya kabur dan matanya menjadi gelap. Kakiku sudah mati rasa dan aku tidak bisa merasakannya. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menginjak ujung pisau, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Energi spiritualnya telah lama terkuras, dan tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Ia hanya bertahan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia kembali memejamkan matanya dengan susah payah, mencoba merasakan aura kalung penahan roh yang pernah dikenakan di leher Dev. Di sana, itu tepat di depan. Dev berada di arah itu. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa hubungan yang samar namun familiar itu menjadi semakin jelas dan kuat. Dia hampir menemukannya. Dia sudah sangat dekat untuk menemukannya. Chen Wanxing menggertakkan giginya, menggigit bibirnya hingga berdarah. Dengan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, dia melangkah lagi dan berlari ke depan dengan putus asa. 2 jam lagi berlalu. Saat matahari terbenam, ia mewarnai cakrawala dengan warna merah darah. Chen Wanxing benar-benar kehilangan kesadaran akan waktunya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari, hanya saja langit telah berubah dari siang menjadi senja, dan kemudian dari senja menjadi datangnya malam. Tepat sebelum ia pingsan, ia tak mampu lagi bertahan. Tiba-tiba, deretan pegunungan yang luas dan menjulang tinggi muncul di hadapan mataku. Terletak di antara pegunungan, diselimuti kabut dan awan, area ini memancarkan aura yang memesona, dengan cahaya kemasan samar yang memancar dari dalam, menciptakan suasana misteri dan keagungan. Secercah harapan yang cemerlang tiba-tiba muncul di mata Chen Wanxing yang berkabut. Di sini, ini dia, sensasi itu sangat jelas. Dev ada di sini, di pegunungan ini. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan berlari menuju pegunungan seolah-olah nyawanya bergantung pada itu. Di belakangnya, Wu Lingyun juga melihat pegunungan yang aneh dan misterius. Dia sedikit mengerutkan kening, raut wajahnya menunjukkan keraguan. Tempat apakah itu? Mengapa energi spiritualnya begitu aneh, dan mengapa ada cahaya keemasan yang samar? Seorang penjaga yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dengan cepat melangkah maju dan berbisik, "Tuan muda, itu adalah bagian terdalam dari pegunungan Changmang. Konon, binatang buas iblis yang kuat berkeliaran di sana sepanjang tahun, sehingga sangat berbahaya. Hanya sedikit kultivator yang berani mendekat. Haruskah kita melanjutkan pengejaran?" Wu Lingyun mencibir, sedikit rasa jijik dan kekejaman terpancar di matanya. "Kejar. Tentu saja kita akan mengejar. Kita sudah mengejarnya sejauh ini, hanya selangkah lagi untuk menangkap jalan kecil itu, bagaimana mungkin kita menyerah? Bahkan jika itu sarang naga dan harimau di dalamnya, aku akan berani menghadapinya hari ini." Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Semuanya, ikuti saya dan kejar dia." Dia kelelahan dan tidak bisa melarikan diri. Sejumlah besar penjaga dan tentara segera menyusul, bergegas menuju pegunungan. Chen Wanxing berlari dengan putus asa, semakin mendekat ke pegunungan. Semakin dekat. Kita sekarang lebih dekat. Sensitivitas kalung itu telah mencapai puncaknya. Dev ada tepat di depan, tepat di pegunungan ini. Dia hampir bisa melihat sosok Dev. Namun pada saat yang paling krusial ini, "Berhenti, jangan lari lagi." Tiba-tiba terdengar teriakan dingin dan tajam. Beberapa sosok perkasa tiba-tiba menyerbu keluar dari samping, seperti harimau yang menuruni gunung, langsung menghalangi jalannya. Wu Lingyun, yang memimpin semua pengejar, akhirnya berhasil menyusulnya sepenuhnya pada saat ini. Wajah Chen Wanxing seketika memucat pasi, tanpa warna sedikit pun. Secara naluriah, ia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mendapati dirinya dikelilingi oleh para pengejar dari segala sisi, tanpa jalan keluar, seolah-olah ia dikelilingi oleh tong besi. Dia tidak punya tempat untuk lari. Wu Lingyun melompat dari punggung binatang iblis itu, dengan senyum puas dan percaya diri di wajahnya, lalu perlahan berjalan menuju Chen Wanxing. "Nona Chen, mengapa Anda berhenti berlari? Teruslah berlari. Bukankah Anda seharusnya pelari cepat? Anda telah berlari selama 3 hari 3 malam, dan saya kesulitan mengejar Anda." Chen Wanxing terengah-engah, dadanya naik turun hebat, matanya yang indah tertuju pada Wu Lingyun, dipenuhi kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Melihat penampilannya yang berantakan, pakaiannya compang camping, tubuhnya dipenuhi debu dan darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat, Wu Lingyun tak kuasa menahan kilatan nafsu di matanya saat ia dengan rakus memandanginya dari atas ke bawah. "Nona Chen, tahukah Anda? Selama 3 hari 3 malam terakhir, semakin Anda berusaha melarikan diri, semakin saya bersemangat.
Semakin sulit mangsanya ditangkap, semakin memuaskan rasanya ketika Anda akhirnya berhasil menangkapnya, bukan begitu? Chen Wanxing menggertakkan giginya, berbicara perlahan dan sengaja, suaranya serak namun dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Wu Lingyun, kau penjahat keji, kau pantas mati dengan kematian yang mengerikan. Bab 6130, dia ada di sini. Alih-alih marah, Wu Lingyun malah tertawa terbahak-bahak, kematian yang mengerikan. Nona Chen, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Sekarang, hidup dan mati Anda sepenuhnya berada di tangan saya. Hanya dengan satu perintah dari saya, Anda akan dicabik-cabik dan mati tanpa mayat yang utuh. Dia melangkah maju, mendekat dengan setiap langkahnya. Chen Wanxing tanpa sadar mundur selangkah, hanya untuk menyadari bahwa punggungnya sudah terhimpit erat ke dinding gunung yang dingin dan keras, tanpa ada tempat lagi untuk mundur. Wu Lingyun perlahan berjalan mendekatinya, tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih dagunya, dan memaksanya untuk mengangkat kepala dan menatap langsung ke arahnya. Chen Wanxing, tahukah kau? Sejak pertama kali aku melihatmu di keluarga Chen, aku menginginkanmu. Kau sangat cantik, tidak ada orang lain sepertimu di seluruh kota Yunxian. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah wanita itu, napasnya mengeluarkan bau amis yang menjijikkan, dan berkata dengan nada menyeramkan, apa hebatnya Dev itu? Seorang buronan yang dicari oleh kuil, seorang immortal tingkat pertama, apakah dia pantas memiliki kecantikan sepertimu? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu dengan jelas siapa yang benar-benar pantas mendapatkanmu. Chen Wanxing berjuang mati-matian, mendorong dan menendang Wu Lingyun dengan kedua tangannya, tetapi Wu Lingyun memegang bahunya dengan kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lepaskan aku, Wu Lingyun, lepaskan aku. Teriaknya lantang, suaranya dipenuhi keputusasaan. Cemoohan Wu Lingyun semakin dalam, matanya berubah menjadi jahat melepaskanmu. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja karena kau menginginkannya. Kau sudah berlari selama 3 hari 3 malam, membuatku membuang begitu banyak waktu dan tenaga, dan sekarang kau ingin aku melepaskanmu. Apakah kau pikir itu mungkin? Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak tajam, para pria, tahan dia. Beberapa penjaga segera maju, seperti serigala lapar, dan menjatuhkan Chen Wanxing ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Chen Wanxing berjuang, menangis, dan melawan dengan putus asa, tetapi semuanya sia-sia. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi atas, dan pelariannya selama 3 hari 3 malam telah menguras seluruh kekuatan spiritual dan fisiknya. Menghadapi Wu Lingyun, seorang immortal tingkat 9, dan sejumlah penjaga, dia seperti domba yang akan disembelih, tak berdaya untuk melawan. Wu Lingyun perlahan berjongkok, menatap Chen Wanxing yang tergeletak di tanah, air mata mengalir di wajahnya, pakaiannya berantakan. Sebuah kenikmatan dan rasa puas yang menyimpang muncul di hatinya. Nona Chen, jangan menangis. Patuhilah saya dan saya berjanji Anda akan menikmati kekayaan dan kemewahan, dan tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Tetapi jika Anda bersikeras untuk tidak patuh. Matanya menjadi dingin, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah baju Chen Wanxing. Mendesis. Terdengar suara robekan yang menusuk telinga. Pakaian luar Chen Wanxing robek, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju dan pakaian dalam berwarna merah muda di baliknya. Ah! Chen Wanxing menjerit melengking, dengan putus asa menutupi dadanya dengan kedua tangannya, air mata mengalir deras di wajahnya seperti untaian mutiara yang putus. Tidak, pergi, jauhkan dirimu dariku. Melihat penampilannya yang ketakutan, putus asa, dan berlinang air mata, kegembiraan Wu Lingyun semakin meningkat, dan senyum ganas muncul di wajahnya, teriak. Teriak lebih keras. Semakin kau berteriak, semakin aku menyukainya. Dia mengulurkan tangannya lagi, sasarannya langsung tertuju pada sisa-sisa kesopanan terakhir yang masih ada di tubuh Chen Wanxing. Chen Wanxing memejamkan matanya dengan putus asa. Air mata jatuh tanpa suara. Dev, kamu ada di mana? Aku sangat takut. Tolong datang dan selamatkan aku. Silakan, tolong saya. Di dalam hatinya, hanya tersisa keputusasaan dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Pada saat kritis itu, ketika hidup dan mati dipertaruhkan. Mengaum, raungan naga yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba meletus. Raungan naga itu bagaikan guntur dari langit, kekuatannya yang menakutkan menyapu ke segala arah, membuat gendang telinga para pengejar terasa sakit, darah mereka bergejolak, dan mereka kehilangan keseimbangan, wajah mereka pucat pasi karena takut. Tangan Wu Lingyun yang terulur membeku di udara, tidak mampu bergerak maju sedikitpun. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar dari langit. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga semua orang menjadi silau dan tidak berani melihat langsung ke arahnya. Cahaya keemasan itu perlahan menghilang. Sesosok tinggi dan menyendiri melayang tanpa suara di udara sebelum perlahan mendarat di depan Chen Wanxing. Dia adalah seorang pemuda. Ia mengenakan jubah naga emas, wajahnya tegas, dan matanya sedingin es. Ia memancarkan tekanan mengerikan yang mencekik dan berasal dari kedalaman garis keturunannya. Dia berdiri dengan tenang di depan Chen Wanxing, seperti gunung suci yang tak tergoyahkan, melindunginya dari segala bahaya dan penghinaan. Itu adalah Dev. Chen Wanxing perlahan membuka matanya yang masih kabur. Saat ia melihat sosok yang familiar namun asing, sosok yang sangat dapat diandalkan itu, seluruh kekuatannya langsung runtuh. Air mata kembali menggenang, suaranya bergetar karena keluhan yang tak berujung, kerinduan, dan kelegaan karena selamat dari bencana, saat ia bergumam, Dev. Dev tidak berbalik, dia hanya berdiri membelakangi wanita itu, suaranya lembut namun sangat tegas, sambil berkata dengan lembut, Nona Chen, saya terlambat.
5 kata sederhana itu bertindak seperti sebuah jaminan, seketika membuat Chen Wanxing merasa tenang, dan semua ketakutan serta keputusasaannya lenyap. Wu Lingyun sangat ketakutan dengan kemunculan Dev yang tiba-tiba sehingga ia berulang kali mundur, wajahnya pucat pasi dan suaranya gemetar. Chen. Dev, apa yang kau lakukan di sini? Dev perlahan menolehkan kepalanya. Tatapannya pertama kali tertuju pada Wu Lingyun, lalu menyapu para penjaga yang gemetar dan ketakutan di sampingnya, dan akhirnya tertuju pada Chen Wanxing di belakangnya, yang pakaiannya robek, penampilannya berantakan, dan wajahnya dipenuhi air mata. Momen itu, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kedinginan yang ekstrim. Di balik penampilan luarnya yang dingin, tersembunyi niat membunuh yang mampu menghancurkan dunia. Dev menatap Wu Lingyun, bibirnya sedikit terbuka, suaranya tenang, namun mengandung hawa dingin yang seolah membekukan langit dan bumi. Wu Lingyun, kau sedang mencari kematian. Bersambung,